Untuk kesempatan kali ini kita bikin obrolan santai aja ya Pak ya, kayak ngobrol biasa aja. Macam tos. Pengalaman saya, jadi mungkin bagi teman-teman sudah ada yang melihat ya di YouTube sekuritas. Saya itu ada video Hidden Master, di mana video itu saya sudah bercerita singkat di sana. Tetapi juga akan saya ulas lagi di sini tentang perjalanan trading saya. Jadi pertama kali trading saya itu waktu tahun 2008, kurang lebih tepatnya bulan November. Saya awali waktu itu dengan modal 5 juta. Dengan keterbatasan saya waktu itu, saya itu hanya pinjam uang orang tua saya, 5 juta waktu itu. Dan waktu itu harga BBM masih 4.500 era SBY. Nah, waktu itu pertama kali saya masuk di saham, kena krisis dong. Awal udah langsung uang saya rontok nih, tinggal 2,5 juta. Dari situ saya diamkan saja. Nah, kemudian saya punya kesibukan kuliah. Alhasil di tahun 2009 waktu itu market kita bullish. Jadi pulih dari krisis, benar-benar luar biasa. Itu kayak bahasa saya kalau waktu itu tutup mata gini kita beli sahamnya, wow udah naik gitu. Jadi enak banget waktu itu. Nah, kemudian aset saya waktu itu sudah meningkat. Cuman saya punya kesalahan. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua biar teman-teman ini belajar. Jadi di awal trading itu yang paling penting jangan pernah lupakan yang namanya teori ya, belajar buku. Itu penting banget. Nah, karena apa? Dengan buku itu kita akan lebih membuka main kontrol kita. Kita akan lebih terbuka tentang bagaimana nih kita melihat dari sudut saham. Sebagai psikologis trading, teknikal, fundamental itu penting banget ya. Nah, lanjut waktu 2010, alhasil tidak diimbangi dengan mungkin teori yang kuat waktu itu, akhirnya 2010 itu saya sempat drop lagi. Jadi 2009 udah ngumpulin banyak, alhasil 2010 tergerus lagi. Hampir bisa dipastikan aset saya itu minus paling tinggi itu 85%. Bayangin deh, ibarat duit 100 juta tinggal 15 juta ini udah mau hampir habis. Nah, belajar dari situ alhasil langsung saya mulai sadar, introspeksi diri. Ada yang salah nih dengan cara trading saya. Saya kurang namanya teori. Kemudian saya belajar, baru cari buku, pokoknya cari yang berbau tentang pasar modal, saya biasanya saya pelajari. Tetap kegiatan trading saya lakukan, cuman waktu itu alhasil saya di semester akhir saya vakum karena memang lebih fokus ke kuliah dulu. Kemudian setelah saya itu mempelajari buku-buku itu, alhasil saya mencoba menerapkan beberapa anjuran dari buku itu, sehingga ada peningkatan aset saya. Kemudian setelah itu tahun 2013 saya itu bekerja di sekuritas. Kenapa saya bekerja di sekuritas? Saya waktu itu jurusan ekonomi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, FEUII Jogja ya. Nah, saya berpikir gini, mungkin bagi teman-teman juga yang waktu lulusan kuliah pasti dong pertama itu kan yang dipenginin pasti nyoba dulu, memanfaatkan ijazahnya atau berkarir dulu. Nah, sama waktu itu saya berpikir kalau teman-teman ekonomi di tempat saya itu kebanyakan udah pada masuk di sektor pajak, di sektor perbankan. Nah, ada nih sektor pasar modal kayaknya masih langka dan jarang waktu itu. Akhirnya saya berkeinginan untuk masuk di dunia sekuritas. Tahun 2013 saya itu masuk di dunia sekuritas. Pertama kali di Solo di PT Valburi Asia Sekuritas. Kemudian setelah itu saya lanjut lagi akhirnya dengan keterbatasan saya di sana saya sebagai karyawan itu saya merasa kok masih kayak seperti ini terus, kok nggak ada perubahan gitu kan ya. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk berpindah ke Jogja. Saya pindah di Reliance Jogja, ya sekuritas juga. Cuman kan saya berpikir kalau di Jogja dekat rumah saya pasti hemat dong biaya kosnya, saya bilang gitu. Nah, setelah itu saya juga berpikir lama-kelamaan di situ di sekuritas saya justru memanfaatkan dari sisi yang lain. Saya punya teman, saya punya relasi, saya gali, saya belajar bareng, saya analisa juga kenapa sih nasabah kok pada kaya-kaya semua, bisa sampai miliaran kayak gini, dan dia juga apa sih strategi dia, apa sih bagaimana cara dia memilih saham, itu yang saya amati. Jadi tujuan saya di sekuritas selain saya waktu itu bekerja, saya juga melihat bagaimana cara nasabah itu dia itu bertransaksinya. Itu saya belajar dari situ. Alhasil saya terapkan lagi dengan metode saya dan saya berani memutuskan full time trader itu tahun 2016. Nah, alhasil dari tahun 2016 apa yang sudah saya kumpulkan,
tentunya saya di tahun 2017 itu saya mau merit. Nah, kalau mau merit pasti dong banyak pengeluaran-pengeluaran, termasuk waktu itu kan saya juga background-nya bukan dari orang yang kaya ya, saya orang biasa. Tapi saya pakai buat persiapan, buat foto priwet, buat beli perabotan rumah itu hasil dari trading saya udah cukup, saya bilang lumayan buat beli kendaraan gitu kan ya. Jadi waktu itu saya sudah menyiapkan uang tabungan dan saya sudah siapkan uang 100 juta. Ini nih yang seru. 100 juta ini sudah saya masukkan ke rekening trading. Ini mau saya pakai buat trading. Nah, saya waktu mau nikah, itu kan saya ada acara siraman. Acara siraman itu kalau nggak salah waktu itu harinya hari Jumat. Nah, alhasil saya sudah apa ya, dalam diri saya tuh berprinsip kalau saya punya acara jangan sampai aku itu nyimpen saham. Tapi waktu itu saya mencoba ngeyel gitu kan ya. Alhasil saya tetap mencoba transaksi dari 100 juta itu dan mungkin di rumah saya sudah ada banyak kegiatan, banyak orang gitu. Akhirnya saya dipanggil, saya tinggal. Tetapi kesalahan saya waktu itu saya beli saham gorengan. Nah, ini nih nanti juga akan saya bahas di belakang. Alhasil waktu itu dari 100 juta uang saya itu tinggal 65 juta hanya dalam waktu 1 hari ruginya. Ini juga tak pakai buat pelajaran. Kenapa waktu itu ARB masih simetris ya, nggak kayak sekarang mungkin 7%. Dulu waktu itu masih bisa 35%. Saham emitennya nggak perlu saya sebut. Tetapi intinya saham-saham yang benar-benar fluktuatif yang dia gorengan. Akhirnya saya menerapkan dalam diri saya, ini saya mau nikah, tapi kok tinggal punya uang segini, gimana ini? Ternyata benar, saya sudah mencoba berbagai metode, tapi saya mencoba saya tak nyoba langgar sekali lagi, apakah tetap bisa gitu. Ternyata waktu itu tidak, alhasil malah jadi rugi. Nah, setelah nikah mungkin ada yang namanya saya sebagai muslim mungkin ada percaya kalau nikah itu ada rezeki nikah gitu. Nah, waktu itu benar. Dengan pengalaman saya trading waktu itu, saya sudah ibaratnya sudah saya terima, saya introspeksi, saya terus belajar, terus, saya disiplin cut loss, metode-metode saya terapkan, alhasil dari 65 juta itu meningkat luar biasa bisa sekitar saya profit dalam waktu 2 bulan itu bisa mencapai 2M. Mungkin bagi teman-teman kayak nggak masuk akal gitu kan. Nah, tetapi waktu itu memang diimbangi dengan market yang kondusif. Kemudian saya juga pakai namanya margin. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih di belakang, tapi akan saya ceritakan singkat perjalanan saya lagi. Akhirnya semenjak itu saya sudah mulai menerapkan itu dan disiplin. Saya sudah meraup, alhamdulillah cukup lumayan dari bursa. Nah, saya ini sebenarnya kan tipe orang trader, tapi saya itu kayak tertutup. Saya nggak pernah buka member punya grup atau apa, enggak. Saya benar-benar trading sendiri di rumah. Itu yang saya lakukan. Jadi saya nggak pernah muncul ke publik, bahkan Instagram saya aja nggak pernah ada yang bahas saham gitu ya, nggak ada. Tetapi kemarin akhir-akhir tahun 2020 itu ada kompetisi dari Mirai Aset Sekuritas, saya pakainya Mirai Aset. Saya gede di Mirai Aset ya, walaupun saya pakai ada sekitar 5 sekuritas, cuman saya gede di Mirai Aset. Itu ada kompetisi saham. Saya ikut waktu season pertama itu saya cuma dapat juara mingguan. Oke, terus season kedua saya juara 2 untuk kategori return. Nah, yang season 3 terakhir kemarin saya dapat yang return peringkat 2, yang satu untuk transaction value. Nah, dari sini Mirai Aset CEO-nya akhirnya memanggil saya untuk ke Jakarta. Nah, dari sini nih mulai kayak mau nggak mau kayak aku harus muncul ke publik gitu kan. Jadi kayak saya dibikinkan sebuah video, mungkin teman-teman udah ada yang melihat, bagi yang belum bisa dilihat nanti di YouTube-nya Mirai Aset, Hidden Master itu ya. Nah, itu di situ saya diminta untuk Mas Bekti, ayo ceritakan, bagilah cerita, tips and trick atau lain sebagainya tentang trading saham Mas Bekti dalam waktu ini kok bisa seperti itu, seperti apa, dan tekniknya seperti apa, silahkan bagikan gitu. Akhirnya benar waktu itu saya shoot di Jakarta dan saya bagikan saya hasilnya itu, dan ternyata responnya ya seperti ini. Wow, langsung saya bisa kenal Pak Mailando, saya bisa kenal dengan teman-teman lain, akhirnya kita bisa sering ngadain live. Nah, seperti ini. Jadi kayak saya itu sebenarnya jujur saya itu tiap hari dari 2016, bahkan mungkin sebelumnya saya tuh di depan monitor. Jadi sebenarnya saya itu orang yang nggak jago ngomong. Jadi mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin kurang bagus, tapi yang penting ambil aja inti dan hikmahnya gitu aja. Nah, ini sekelumit perjalanan trading saya.
Seperti itu Pak Melando untuk perjalanannya dulu. Mungkin ada dilanjut dengan pertanyaan lain, silakan. Mantap sekali Pak Bekti. Nah, terus pertanyaan lanjutan Mas Bekti. Dengan seiringnya berjalan waktu, portofolio Mas Bekti itu kan akhirnya menggelembung raksasa gitu ya. Nah, terus kok bisa sih Mas, kok kalau transaksi kok tetap tenang gitu, kayak you have nothing to lose gitu. Itu gimana caranya Mas? Nah, kalau saya itu sudah ndredeg pol itu, malah mungkin kena serangan jantung kalau kena kayak gini. Gini Pak, semua orang itu menurut saya mengalami masa-masa di mana dak-diduk, dredeg, dan lain sebagainya. Saya dulu pertama awal-awal trading, bahkan mungkin saya waktu kerja di sekuritas itu juga masih dak-diduk. Jujur aja. Mungkin gini, saya ibaratkan mungkin seorang dokter ya. Seorang dokter itu ketika dia masih kuliah, praktikum, mungkin mau operasi gitu, ya dia mungkin masih belajar ya. Tetapi ketika dia lulus kuliah jadi dokter, terus dia mau operasi pertama kali, mungkin dia ada juga deg-degnya. Nah, seperti itu. Saya waktu itu juga sama. Ketika saya itu waktu itu pertama kali trading, itu juga ada deg-degnya Pak. Apalagi kalau yang namanya pakai margin. Wah ini pengalaman saya. Tapi juga salah satu faktor yang membuat saya itu deg-degnya hilang, itu pertama mungkin seiring dengan waktu saya itu tiap hari lihat market, akhirnya jadi semakin lama jadi tak anggap ini biasa. Aku harus bikin enjoy di pasar. Kalau di market ini aku nggak bikin enjoy, ini kerjaan aku trading for living, nah ini mau gimana? Kita aja kalau orang yang kerja di sektor-sektor tertentu, mungkin seorang PNS ataupun ASN ataupun apa itu, kalau kita nggak nyaman di tempat kerja kan udah nggak enjoy kan ya. Jadi kayak waktu itu aku harus bikin enjoy dan aku mungkin beriringnya dengan waktu ini saya sudah nggak dak-dikduk. Kemudian yang kedua, ini masalah kaitannya dengan finansial Pak. Jadi yang saya alami waktu itu karena saya masih punya keterbatasan. Jadi kayak ibaratnya itu saya mungkin misalnya gini, saya cuma punya uang 100 juta, terus yang 50 mungkin saya safety, 50 saya pakai buat trading. Dalam kita pasti selalu di dalam pikiran kita muncul kayak kekhawatiran besok, aduh gini kalau trading nggak naik, saya juga tiap hari harus apa kayak untuk makan kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau saat ini mungkin ada perbedaan ketika saya itu sudah mempunyai cukup. Ya kalau trading dengan sebagian dananya ini sangat-sangat ibaratnya sudah kayak nggak was-was. Ibarat kita kalau mau jajan makan di luar, kalau di dompet saya itu isinya 100.000, saya mau makan di mall, mungkin saya juga agak mikir nih, wah ini paling tinggal 50.000 atau berapa. Tapi kalau mungkin di dompet kita ada 2 juta, mau kita belanja makan 200-300 ribu, ya pasti kita agak santai gitu. Seperti itu sih Pak. Mantap, waduh. Wah, ini tentunya dengan cerita kesuksesan trading Mas Bekti ini ya, itu di NLP itu ada dianjurkan kalau apa-apa itu kita meniru ya, meniru orang yang sudah sukses. Nah, terus mungkin ya ada di antara teman-teman di sini itu yang sebenarnya sudah melakukan suatu dia itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Kopi Mas Bekti ya. Jadi katakanlah misalnya merasa sekarang teman-teman sudah punya pengetahuan yang benar, terus belajar dan tiada henti ya, mengguru istilahnya ya, sampai dibantu kungkum segala mata pengerti dan segala macamnya. Kemudian lihatan yang ekstensif, mengikuti banyak webinar gitu ya. Tapi misalnya Mas, kalau kemudian ternyata waduh, kok ternyata setelah berjalannya waktu saya sudah menjalankan semua saran, kok performa fast trade kita kok ya gitu-gitu aja, kok ya mau bakbo wae malah cenderung rugi. Itu apa yang bisa disimpulkan Mas? Atau gimana sarannya dari Mas Bekti? Sarannya gini Pak, kalau saya kita harus tahu sebenarnya hakikat saham ini apa. Saham ini kan sektor investasi. Kita harus tahu dulu hakikat investasi di mana kita itu akan menaruh uang kita di sektor ini, di mana supaya menghasilkan lebih di masa mendatang. Itu kita harus tahu konsep ini dulu. Bahkan saya menjabarkan investasi di saham itu ada 2 tipe. Yang pertama mau investasi atau yang kedua mau trading. Sebenarnya ini perlakuannya kalau dilihat secara sepintas mirip,
Intinya cuma jual beli. Yang bedain kalau investasi ini kita beli, kita bisa menjualnya di kemudian hari. Artinya mungkin agak bisa sedang ataupun lama. Kita nggak terlalu aktif melakukan jual beli. Tetapi kalau yang trading ini kita benar-benar aktif. Ini disebut dengan trading. Layaknya kalau kita ada yang jualan nih, semua jualan produk. Tapi ada orang yang jual online, ada yang warung, ada yang kayak hypermart ataupun seperti Carrefour itu. Semua intinya jualan barang, cuman menyebutnya beda-beda. Ini dulu. Nah, menjawab pertanyaan Pak Mailando tadi, kalau kok saya itu sudah ngikutin seminar, saya sudah belajar, sudah ngikutin berbagai cara, tapi kok ya tetap gitu aja. Kalau dari saya pribadi gini, jangan pernah dipaksa. Apalagi yang namanya trading. Jadi kita ini kan kayak ada, menurut saya ada semacam tingkatan ya, ketika kita itu trading ataupun investasi itu kan masing-masing orang punya profil resiko yang beda-beda. Itu pun selain itu juga punya kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin full time, ada yang orang yang kerja, ada mungkin orang yang ngurus usahanya tapi dia nggak punya waktu, sehingga profilnya juga beda-beda. Kalau saran saya, yang paling penting itu carilah style yang cocok untuk diri kita. Mas, saya tuh sudah nyoba trading berkali-kali kok rugi. Tradingnya di saham apa dulu? Saya di saham-saham yang gorengan. Ya, kamu jangan trading di saham gorengan dulu. Ada step by step-nya. Kamu trading yang mungkin saham-saham second liner yang agak berfluktuatif, tapi agak aman. Artinya aman itu sama memperkirakan dengan volume transaksi yang gede, sehingga harga ini tidak mudah bergerak. Contoh nih, misalnya saham-saham kayak Era, Medco, Hoki, itu kan saham-saham mungkin harga 500-an, tapi volumenya gede. Harga juga nggak tiap hari terlalu berfluktuatif banget. Beda ceritanya kalau saham-saham yang mungkin di bawah 100 perak. Nah, Anda beralih dulu ke sini. Saya sudah melakukan itu, tapi saya juga saya sudah tetap ngikutin saran, tapi kok masih aja tetap rugi. Saran saya investasi saja. Itu dulu. Sambil kamu belajar mengamati market. Kalau kamu pengen trading, nanti kamu sambil berjalannya waktu ya dicoba pelan-pelan. Memang kita butuh yang namanya mencoba. Saya seperti itu. Itu yang saya alami. Saya terus terang autodidak. Saya nggak pernah ikut semacam kayak seminar ataupun grup-grup lain, nggak pernah Pak sebelumnya. Saya autodidak, saya cari sendiri gimana sih yang cocok untuk diri saya. Kalau memang saya nggak cocok trading, ya jangan trading. Pertama invest dulu gitu loh. Saya di Hidden Master yang videonya Mirai Aset itu, saya bilang pesan apa sih Bekti yang kamu sampaikan untuk teman-teman semua. Saya cuma bilang berinvestasilah dan tradinglah saham. Saya cuma bilang gitu. Kenapa? Karena berinvestasi itu penting sekali untuk di masa mendatang. Seperti itu Pak Melendo, jawaban dari saya. Jadi jangan pernah dipaksa untuk melakukan trading, apalagi fast trade, karena nggak semua orang tuh cocok dengan karakter itu. Tetapi yang paling penting, carilah yang nyaman untuk diri kita. Sambil berjalannya waktu, silahkanlah berproses untuk menuju ke sana. Gitu. Oh, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya kalau mau kopi itu ya jangan hanya kopi tapi sesuaikanlah apakah ini kira-kira cocok dengan kita atau tidak. Begitu Mas Bekti ya. Apakah kita punya daya tahan mental yang sama? Oke. Saya persilahkan moderator yang lain Mbak Sevi dan Suhu Yudo kalau ingin bertanya dulu sebelum saya lemparkan ke peserta untuk bertanya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Ando untuk waktunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Bekti dan congratulations untuk KGM webinar hari ini sudah mencapai 1.300 orang peserta. Jadi sudah all time high ya Mas Ando. Selama beberapa kali kita mengadakan webinar, mengundang eksternal, baru kali ini kita all time high 300 partisipan. Thank you untuk joiningnya teman-teman semua. Dan sebelum kita bacakan dan persilahkan teman-teman yang raise hand, saya coba ingin meneruskan pertanyaan dari Mas Ando untuk Mas Bekti. Mohon izin ya Mas Bekti ya. Ya, boleh. Ya, perkenalkan saya Sevi Inawati, Mas. Jadi kalau simak dari penjelasan Mas Bekti dan juga dari beberapa video yang Mas lakukan dengan Mirai Team, bahwa Mas Bekti ini adalah full-time trader yang fokus pada day trading ya Mas ya? Iya, benar. Iya, day trading. Jadi bukan swing trader. Oh, bukan Mbak. Jadi gini, saya sendiri dalam trading itu yang penting gini, tujuan saya itu profit. Jadi nggak peduli itu mau swing, mau istilahnya scalper, atau mungkin tape trading, atau mungkin saya juga beli, saya hold beberapa minggu. Jadi saya itu kayak semuanya saya
pakai metode itu. Yang penting konsep saya dalam mindset saya untung, tetapi saya lebih cenderung safety, keutamaan aset saya. Seperti itu. Oke, berarti YPC ya Mas, yang penting cuan. Ya, benar banget. Ya, bagus. Karena saya nangkepnya jadi Mas Bekti ini banyak profitnya itu dari fast trade gitu ya, dari scalping, kemudian kosongin portonya untuk hari berikutnya seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas, money management dan psikologi trading Mas seperti apa? Sehingga teman-teman bisa juga nanti mengadop ini sebagai bekal yang paling penting dalam trading. Oke, terima kasih Mbak Sevi. Jadi gini teman-teman, ketika saya itu trading, ini berdasarkan pengalaman saya yang waktu dulu-dulu ya, kesalahan saya. Jadi saya menganggap waktu cut loss gede-gedean itu saya menganggap bahwa itu pakai buat guru terbaik saya. Jadi saya pakai buat pengalaman, saya pakai merenungi, akhirnya saya belajar dan aku harus bisa bangkit dari ini. Itu. Tetapi kalau untuk yang penting saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah money management saya itu, jadi saya itu ketika transaksi saham, itu pesan saya pakailah uang dingin. Kenapa? Itu akan mempengaruhi psikologis kita ketika kita itu pakai uang panas. Saya ada pengalaman teman saya gini, aku punya uang nih 200 juta. Oke, buat apa trading? Ya, silahkan. Tetapi ini 2 minggu lagi mau tak pakai. Loh, kamu kok seperti itu? Saya bilang. Iya, ini eman-eman daripada ngendap di bank. Nah, ini tolong seperti ini jangan sampai terjadi ya. Ini saya pesan kepada teman-teman semua bahwa di saham itu kalau bisa jangan sampai Anda pakai uang yang benar-benar istilahnya panas, cepat perputarannya. Jadi benar-benar pakailah uang yang dingin karena ini akan menjadi Anda dalam trading itu menjadi lebih tenang. Nah, money management saya ketika saya itu pakai uang dingin, saya pakai buat transaksi saham, kemudian ketika untung ini saya amankan, saya withdrawal, kemudian saya pindah ke rekening satunya. Supaya apa? Supaya profit saya nanti nggak hilang. Karena kadang kalau kita itu trading, ketika melihat running trade atau market yang bergejolak, kadang ada keinginan, suatu keinginan dalam diri kita itu untuk full, ataupun pakai margin. Nah ini kesalahannya. Alhasil ada juga cerita yang ke saya trading mas modal 500 juta, udah jadi 4M mas dalam waktu 2 tahun. Alhasil waktu itu rugi lagi hanya dalam waktu 1 bulan uang saya itu tinggal 1M. Saya kadang juga miris lihat seperti ini. Saya tanya, kenapa nggak kamu withdrawal dari kemarin? Saya bilang gitu. Tapi kalau tak withdrawal dari kemarin, itu rasanya kayak nggak mantep. Nah ini dia, seperti ini pemahaman seperti ini yang mungkin saya lebih pengen meluruskan. Jadi konsep di trading ini, kita ada namanya psikologis trading. Kadang kita susah ya yang melawan semacam nafsu alamiah dari diri kita ini rakus itu. Jadi saran saya kepada teman-teman, pertama gunakan uang dingin, kedua ketika profit itu tolong diamankan atau mungkin di withdrawal kalau Anda memang nggak bisa memanage dalam satu akun. Kemudian setelah itu saya punya kebiasaan ketika saya itu trading, ini bukan investing ya, tapi trading, saya harus disiplin yang namanya cut loss. Saya selalu tekankan kepada teman-teman semuanya, cut loss ini penting sekali. Kenapa? Karena ini ibarat rem kita. Kalau kita berkendara nih pakai mobil yang super cepat gitu, kalau nggak ada rem, juga kan kita bahaya juga. Sama dengan saham. Apalagi kalau aset kita ini sudah tergerus jauh. Contoh, uang 100 juta, dibeliin saham Kimia Farma waktu 7.000 nih, contoh aja. Tiba-tiba sekarang Kimia Farma harganya udah tinggal 2.500. Ini kan sudah minusnya luar biasa. Ketika saat ini kita cut loss ataupun harga saat ini, untuk balik lagi ke harga itu, kita butuhin ratusan %. Ini susahnya di sini. Makanya saya bilang dalam kamus trading saya, Bekti kamu kecantol saham apa? Saya nggak pernah kecantol saham sekarang. Tetapi saya disiplin cut loss. Saya bilang seperti itu. Seperti itu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama gunakan uang dingin, kemudian saya manage dengan saya withdrawal tadi saya amankan. Kemudian yang ketiga adalah disiplin cut loss. Itu yang strategi money management saya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas. Luar biasa. Jadi hanya 3 ini saja, tapi bisa menghasilkan cuan yang luber-luber nih Mas. Ya, ada tips juga sih Mbak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi gini, mungkin ini lebih ke pertanyaannya seperti ini. Mas Bekti, apa sih yang mungkin Mas Bekti nggak
nggak bisa ditiru orang lain atau gimana seperti apa. Dan ini saya disclaimer on ya, saya tidak menganjurkan teman-teman, tetapi ini yang saya lakukan kemarin. Jadi kalau kita lihat sepintas, contoh aja waktu Mirai Aset kemarin itu ada kompetisi, itu uang saya kan 220 juta saya mulai dari September. Kemudian bisa bertumbuh sampai 14 M ya di Maret. Itu kalau kita melihat sepintas itu udah untung beberapa kali lipat saja, itu kayak nggak logis gitu. Tetapi yang saya lakukan yaitu saya sering all in dana dan pakai margin. Tapi ingat, ini saya nggak menganjurkan ya, artinya monggo ini pilihan teman-teman, tapi kalau ditanya itu yang saya lakukan, iya itu yang saya lakukan. Bahkan mungkin ada namanya prinsip berinvestasi, kita harus diversifikasi portofolio. Ya, nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya memang lebih suka dengan cara seperti ini, hingga ini akan lebih cepat untuk melipat gandakan aset. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, jangan lupa remnya ya. Disiplin cut loss. Ini penting banget. Kalau nggak di cut loss, ini bahaya juga, saya bilang gitu. Apalagi kalau pakai margin. Ini yang ibaratnya sudah saya lakukan kemarin kok bisa cuan berlipat-lipat. Kemudian yang kedua, saya menyebutnya waktu di Hidden Master itu saya sebut namanya insting. Saya nggak tahu ya teman-teman apakah ini ada dalam teori apa enggak, saya nggak tahu. Tetapi saya mengibaratkan gini, seseorang itu seorang musisi, misalnya dia sudah berpuluh-puluh tahun, dia sudah menciptakan lagu yang banyak sekali. Nah, dia ketika menciptakan lagu itu pasti dia sudah sudah jago banget ya dalam hal musik. Mungkin kalau ditanya, ketika ada senar gitar, dawai gitar itu dipetik dari dawai 1 sampai 6, dipetik gitu aja, mungkin dia seorang musisi itu tahu, oh itu senar nomor 3-nya fales. Kadang kita sebagai orang awam kalau kok bisa tahu, saya bilang gitu, ya karena dia udah sering melakukan gitu. Mungkin itu saya menyebutnya seperti itu. Mungkin contoh kedua, misalnya seorang mekanik mesin, ketika suara motor itu baru dinyalakan, ada suatu suara yang mungkin kayak nggak enak atau apa gitu. Mungkin orang itu udah tahu, oh itu karburasinya kotor atau gimana. Jadi kayak kok bisa tahu, baru dengerin kok bisa tahu, belum dilihat ya. Itu saya mengibaratkan seperti itu. Kembali ke trading. Jadi mungkin saya itu dari dulu sudah makanan tiap hari saya itu monitor ya Mbak ya. Tiap hari lihat running trade. Jadi saya memahami di saham-saham itu ada, oh ini grupnya MNC, oh ini grupnya Lipo, oh ini grupnya Bakri, ini grupnya Sinarmas. Saya memahami karakteristik-karakteristik di mana saya pernah mencoba semua grup-grup itu, saya trading di dalamnya, dan saya sudah menyimpulkan, oh ternyata kalau saya misalnya nih ya, saya masuk di grupnya MNC, saya nggak cocok. Saya kayak dikibulin terus gitu, berarti saya mungkin nggak cocok di sana. Saya dapetin feel-nya dari situ. Tapi kalau mungkin grupnya Lipo nih, wah kemarin nih LPPF, MLPL seru nih, karakternya biasanya kayak gini nih, kalau misalnya MLPL naik, LPPF sama MPPL nanti ngikut biasanya gitu. Nah, misalnya contoh seperti ini. Nah, jadi saya sudah mendapatkan feel. Jadi kesimpulan cuma itu tadi, Mbak, untuk melipat gandakan aset saya itu, yaitu yang pertama, masalah saya sering all in dana dan pakai margin. Kemudian yang kedua, saya insting. Seperti itu, Mbak Sevi. Mbak, terima kasih luar biasa. Boleh saya prodding sedikit, Mas? Kalau Mas pakai dana margin, dan ini juga mungkin dialami oleh teman-teman gitu ya, cuman mungkin teman-teman akhirnya banyak yang terperosok dan akhirnya nyangkut gitu. Nah, kalau tadi Mas Lutfi bilang memang harus disiplin cut loss. Tapi kalau boleh tahu, Mas, tips untuk menggunakan margin itu bagaimana? Tips menggunakan margin ya Mbak ya. Nah biasanya sih memang dari sekuritas sudah menentukan saham-saham mana yang bisa dipakai margin. Itu saya yakin rata-rata semua sekuritas seperti itu. Jadi misalnya nih saham-saham blue chip itu pasti dikasih margin gede. Tapi saham-saham yang gorengan, yang receh-receh itu pasti biasanya nggak dikasih margin. Jadi proporsi kita itu gini, saya margin itu ibarat pisau bermata dua. Ketika saham-saham LQ45 biasanya nih ya, itu kan volumenya gede. Jadi kalau masuk gede pun juga bisa. Itu ketika itu bagus, saya baru gunain di sana. Jadi saya memang gunain margin, tetapi juga ada masanya, nggak tiap hari saya pakai. Kalau tips buat teman-teman, saran saya gini, jangan dipaksa, lebih cenderung lihatlah profil resiko kalian. Contoh, Anda punya uang 100 juta, kalau bisa pakai margin misalnya sampai 400 juta, yang 300 juta uang margin. Kalau Anda merasa kok saya nggak nyaman, saya was-was, saya dak-dikduk, ya jangan dipakai semuanya.
pakai seperlunya aja. Kok saya juga kalau pakai margin rasanya nggak tenang ya, ya jangan pakai margin. Jadi lebih cenderung kita lihat kembali ke masing-masing personality aja. Karena ini ibaratnya kayak pisau bermata dua, ketika itu nanti turun, itu bisa ngerogotin aset kita lebih banyak. Saya juga dulu pernah punya pengalaman, gara-gara pakai margin, alhasil turunnya cepat banget, apalagi misalnya nih waktu Maret 2020 itu pas COVID itu kan saham-saham LQ45 aja bisa rontok segitu. Bagaimana dengan orang yang sudah pakai margin full, tiba-tiba market rontok, wah itu bisa habis-habisan di sana. Jadi saran saya ini ibaratkan aja kayak pisau bermata dua, kembalikan ke diri kita bagaimana karakteristik kita, apakah kita itu siap menggunakan margin apa enggak. Seperti itu aja sih Mbak yang saya tekankan. Ya, dan mungkin juga dipakainya pada waktu market bullish ya Mas ya, bukan bearish. Iya benar. Jadi tidak saya pakai semuanya. Jadi contoh waktu kemarin jujur aja nih, saya kan kemarin cuma buka Porto ya karena waktu kompetisi itu kan dari September sampai Maret itu kan dibuka transaksi saya. Jadi teman-teman yang dari Mira Aset tuh bisa tahu apa yang saya beli, kemudian portofolio isinya saya apa bisa tahu. Jadi sekalian saya buka. Di situ saya pernah transaksi waktu itu pas rame-ramenya Antam ya. Saya pakai margin bisa gila-gilaan. Saya satu hari itu rekor bisa sampai 500 billion transaksi di Antam aja tok gitu waktu itu. Jadi karena saking saya tuh in out gitu. Jadi karakteristik saya lebih suka beli saham itu ketika saya pakai margin, misalnya nih saya enter nih 50M beli misalnya 150.000 lot Antam misalnya. Ketika saya beli di situ, saya paling cuma 1% 2% keluar udah cukup banget gitu. Jadi saya lebih suka in out seperti itu sehingga waktu itu bisa terjadi transaksi yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau teman-teman lihat apa mungkin nih sebulan bisa 2,5 triliun? Iya mungkin banget karena apa? Sekali saya masuk bisa misalnya 50M, 30M pakai margin, apalagi saham-saham yang kemarin waktu itu nikel-nikel itu aktif, tentunya ini kalau in out gini kan bisa sehari bisa sampai banyak banget. Nah, dan kembali lagi ke tadi pernyataan Mbak Sevi bahwa itu kan tidak dipakai ya, tidak dipakai dalam waktu tertentu. Bahkan kalau saya sekarang ditanya pun Bekti, sekarang coba kamu pakai margin di market yang saat ini ya saya nggak bisa gitu ibaratnya dengan kondisi saat ini. Jadi kita harus juga lihat kondisi market untuk Iya, pakai margin dan kembali ke memasuki. profil resiko masing-masing ya. Ya, gitu ya. Oke, thank you. Jadi itu ya teman-teman ya, jangan dipaksakan kalau marketnya saat ini sedang IHSG sideways atau bahkan bearish gitu ya. Kita mengambil resiko karena Mas Bekti pun juga mengelola psikologis tradingnya dengan luar biasa. Mas Bekti ini nggak greedy berarti ya. Ketika cuannya hanya 1-2% beliau sudah amankan gitu. Iya. Ya seperti itu Mbak. Oke Mas. Ya, thank you. Mas, boleh saya spesifik pada Mas strategi tradingnya seperti apa? Trading sistem Mas bagaimana? Mulai dari persiapan sampai kemudian eksekusi. Boleh dibagi nggak Mas? Cara-cara Mas itu seperti apa sih kalau boleh tahu kesehariannya? Kalau keseharian saya gini Mbak, misalnya nih tiap sore market close. Kemudian kalau market close biasanya saya cari joiner sama losernya. Saya cari saham-saham di situ apa sih yang saya pakai cocok buat besok hari. Saya cari juga watchlist di situ yang mungkin ada peningkatan volume dari transaksi sebelumnya. Kemudian saya juga lihat arus kas, artinya asing net buy apa net sell di saham itu. Kemudian malam juga saya cari newsnya, beritanya pakai Kontan, Detik Finance, Bloomberg, Yahoo Finance, pokoknya situs-situs web keuangan biasanya saya buka-buka. Apakah ada nih tentunya kegiatan perusahaan yang mau melakukan corporate action apa enggak, itu biasanya saya watchlist dulu. Bisa dilihat juga di RTI bisnis ya, itu ada, saya biasanya juga lihat di menu kalender apa sih mungkin, oh besok ada IPO, besok ada right issue, stock split, ini tentunya akan ngaruh ke pergerakan harga untuk esok harinya. Nah setelah itu saya ambil beberapa saham, mungkin bisa sekitar 5-5an saham, paling nggak sampai 10-an, nggak mesti juga sih. Tetapi saya watchlist aja, itu saya kira-kira teknikalnya. Jadi misalnya nih saya watchlist hari ini LPPF, ASII, kemudian untuk saham yang kecil mungkin Era Jaya atau mungkin Hoki, kemudian saham-saham yang receh yang mungkin istilahnya gorengan gitu, mungkin kayak MTWI, HRME atau apa seperti itu. Jadi saya kasih semacam kayak ancer-ancer, jadi kayak pakai teknikalnya. Jadi besok itu ibarat saya itu mau transaksi, saya itu sudah punya apa ya gambaran.
Jadi bukan istilahnya bukan nekat ya. Kalau memang mirip antara nekat dan ambil resiko. Jadi ini mirip banget. Cuman kalau nekat itu kita nggak punya dasarnya. Tapi kalau kita mau berambil resiko, ya ini yang menurut saya benar. Jadi kita sudah persiapkan nih secara teknikalnya. Karena saya trading ya, jadi nggak terlalu berfokus pada fundamental. Kemudian setelah market buka, saya juga compare juga dengan kondisi IHSG. Jadi jangan asal walaupun udah di watchlist langsung dibeli gitu, bukan. Apalagi kalau awal market itu kan benar-benar terjadi rame ya, orderan kan masuk banyak banget sehingga rame sekali. Itu saya tunggu dulu, biasanya agak stabil atau mungkin bisa lihat ketika saham ini udah direspon, saya biasanya lebih suka hit and run. Jadi saya masuk mungkin itu tadi Mbak, seperti yang di depan tadi, 1, 2, 3% saya out. Ketika tidak sesuai harapan saya harus berani cut loss gitu. Dan saya tipe orang yang cut loss. Jadi jangan saya bilang di saham ini ada resikonya juga ya. Jadi saya juga sering cut loss gitu loh. Tapi akumulasi saya memang lebih banyak profitnya dibanding cut loss. Seperti itu Mbak. Step by step dalam trading saya seperti itu aja sih. Lebih cenderung melihat mengcompare dari news, dari analisa malam hari saya, dan juga ada satu lagi ketika running trade berjalan, mungkin di luar semacam watchlist saya, ada yang rame nih, misalnya kok tiba-tiba saham ABA, saham Mahakama Radio naik kenceng nih, saya juga akan lirik gitu. Biasanya ketika 5-10% dia udah naik, apalagi saham-saham yang kecil, saya udah mulai lirik. Oh kok kayaknya oke. Kemudian saya lihat volumenya gitu, ibaratnya tape reading gitu ya, kita melihat bid overnya kayak apa, tebel enggak, ada kayak semu enggak, kemudian kita lihat broker summary-nya siapa nih yang main di sini, saya bilang gitu. Nah dari situ juga kadang saya juga ikut-ikutan nabrak saham di situ, istilahnya nyopet saham gitu. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Ya. Oke, ya boleh saya ulangin ya Mas ya. Correct me if I'm wrong. Jadi Mas Bekti ini mempunyai trading plan. Persiapannya bahkan H-1 pada waktu closing market di hari sebelumnya, Mas Bekti kemudian melakukan analisa gitu ya. Mana-mana saham yang memang secara volume, foreign flow, terus kemudian lihat news terutama yang sedang corporate action, jadi yang sedang right issue gitu kan Mas ya, atau buyback, kemudian Mas masukin ke watchlist. Watchlist Mas Bekti itu sekitar 5-10 saham gitu untuk dicek untuk besok harinya. Nah, watchlist ini kemudian Mas akan cek technical analisisnya. Betul ya, technical analisanya Mas cek, terus kemudian pada besok harinya watchlist ini Mas jadikan modal untuk melihat seberapa pergerakannya di hari tersebut, karena IHSG juga kadang-kadang ngeprank gitu ya Mas ya. Ya, benar banget Pak. Mas Bekti pun juga nggak akan masuk pada saat di awal-awal yang sedang labil gitu pergerakan IHSG-nya. Jadi Mas akan tunggu stabil dulu, baru kemudian Mas akan ambil posisi, dan tentunya ada tadi hit and run. Kalau 1-3% sudah cuan, maka Mas juga akan out. Bahkan kalau misalnya sudah sesuai dengan harapan, Mas Bekti akan cut loss, begitu ya? Ya, benar sekali Mbak. Di luar watchlist tersebut juga Mas Bekti juga melihat running trade. Nah ini mungkin juga yang salah satu sumber cuan Mas Bekti yang paling besar. Dilihat dari running trade-nya, mana saham-saham yang sedang naik daun gitu ya, sedang digoreng. Tapi kemudian Mas juga harus Mas Bekti selalu hati-hati untuk melihat tape reading-nya, volume dan broker summary-nya. Ya, gitu ya Mas ya. Benar sekali Mbak Sevi. Oke. Ya. Mas boleh tahu Mbak, technical analysis yang Mas pakai itu spesifiknya menggunakan apa saja indikatornya? Gini Mbak, jujur saya sederhana sekali. Orang bilang menyebutnya mungkin masih tradisional. Banyak sekali anak-anak muda sekarang, saya mungkin salut, mungkin saya malah kayak nggak ngerti ya. Mereka sudah jago-jago teknikal dengan metode macam-macam, pakai AMI broker dan lain sebagainya. Sebenarnya yang saya lakukan kalau saya pribadi, saya lebih suka memang metode saya yang paling signifikan itu gunain tadi Mbak, cari di running trade, kemudian juga saya lihat broker summary-nya. Saya lebih suka bermain di volume, dan pilihan saham saya itu kebanyakan memang saham-saham gorengan ya. Bahkan kalau di persentase profit mayoritas keuntungan saya itu mungkin bisa dibilang 70-80% itu dari saham-saham gorengan. Jadi saya bisa mendapatkan cuan ber-MM itu dari situ. Misalnya kemarin waktu bank digital ya, itu VABP mungkin udah dapat 1,7, kemudian dari BGTG, kemudian dari BNBA itu udah mungkin dari 3 itu aja udah dapat 5M sendiri gitu. Jadi memang mayoritas saya lebih suka di volume. Jadi kalau Mbak bertanya untuk masa teknikal ya,
saya biasanya cuma menggunakan kayak scholastic slow, kemudian histogram itu untuk melihat volume transaksi harian, tetapi diwujudkan secara batang gitu ya, wujud batang. Kemudian MACD, saya gunakan EMA juga EMA yang kecil ya, mungkin EMA 5, 10, 20, 60 gitu yang kecil-kecil ya. Jadi saya lebih memahami gerakan di situ. Kemudian scholastic slow itu juga iya. Jadi sederhana sekali. Lebih saya sebenarnya kalau untuk teknikal saya nggak jago-jago amat, Mbak. Tapi saya lebih suka bermain di saham-saham yang kecil gitu, bermain di broker summary gitu. Ya, Mas ambil dari penny stock ya Mas. Ya, bener. Ya, jadi tadi technical analysis yang Mas pakai stochastic slow, kemudian histogram volume, kemudian MA juga MA kecil karena memang mainnya adalah intraday ya, jadi MA 5. Ya, bener Mbak. Iya. Tapi boleh saya tambahkan gini Mbak, itu kan jadi saya itu trading, saya tuh akan menempatkan di posisi-posisi saya sesuai dengan karakteristik sahamnya. Itu ketika seperti itu saya pakai buat saham-saham yang kecil Mbak, yang penny stock seperti itu. Ketika saya mencoba masuk di saham-saham yang apa ya, seperti kayak Era Jaya, kemudian ada Hoki, ada mungkin Medco, Elsa, itu kan harganya mungkin 400-500-an, cuman dia volumenya gede. Nah, kalau yang seperti ini nih, kita harus benar-benar melihat jangan cuma dari broker summary-nya, ini kayak mental kalau seperti ini. Ini kita juga harus combine dengan benar-benar teknikal utama. Sama dengan kita yang namanya menggunakan metode teknikal. Ini kalau ini pendapat saya, itu juga cocok digunakan saham-saham yang seperti ini, sama saham-saham yang kayak blue chip. Itu butuh banget teknikal untuk memprediksi harganya. Karena teknikal itu kan kita menggunakan perbandingan grafik-grafik dari sebelumnya, kita compare, kita prediksi untuk harga mendatang. Nah, tetapi kalau terlalu teknikalis yang seperti ini, bagi saya tidak cocok diterapkan saham-saham yang receh, yang kecil, yang mungkin itu istilahnya saham tidur. Contoh nih, misalnya ada saham, saya sebut misalnya kayak BKSL atau mungkin HRME, itu mungkin dari 50 bangkit tidur, arah hasil mungkin hari pertama auto reject atas, hari kedua arah lagi di 90. Ini kalau kita analisa, apa yang dianalisa, sahamnya lurus gini terus naik kenceng gini, nggak ada perbandingan grafik. Jadi dia lebih cenderung bermain di volume. Jadi saya punya kesimpulan kalau saya pribadi, ketika saham-saham ini yang kecil, saya lebih suka bermain memanfaatkan broker summary dan volume. Teknikal hanya sebatas saya untuk melihat historical di masa lalu. Tetapi ketika metode teknikal yang mungkin sebenarnya yang pada dipelajari ini lebih cocok diterapkan saham-saham yang LQ45 seperti itu. Ya, Mas, nanti kalau misalnya kode broker ditutup, gimana Mas strateginya Mas? Nah, ini Mbak, ini yang seru nih. Waktu di Hidden Master saya bilang setuju. Jadi gini Mbak, sebenarnya itu bertentangan dengan diri saya. Jadi keseharian saya itu saya melihatnya dari broker summary. Itu jujur aja. Jadi saya sebenarnya nggak setuju, tapi mau nggak mau harus setuju. Setujunya karena peraturan ini udah dibuat oleh bursa. Mau nggak mau harus diterapkan dan mengikuti. Tetapi kalau saya berpikir, itu kita ambil hikmahnya seperti ini. Bursa itu sudah membuat peraturan seperti itu. Tentunya ini sudah diperkirakan matang-matang. Ya, jadi ini untuk transparansi di bursa kita. Saya melihat perkembangan dari tahun 2008 sampai saat ini bursa itu sudah melakukan pengembangan yang luar biasa untuk indeks kita, untuk bursa kita. Saya ambil contoh dulu, flashback. Waktu itu mungkin teman-teman bisa di-search kasus Sarijaya Sekuritas. Wah, ini cukup heboh waktu itu ya. Itu merupakan cikal bakalnya kita sekarang ada namanya RDN. Waktu itu kalau kita mau injek dana, itu langsung ke namanya ke sekuritasnya, enggak ke RDN kita. Akhirnya waktu itu terjadi kisruh yang luar biasa, mungkin teman-teman bisa di Google, Sarijaya Sekuritas. Nah, di situ akhirnya muncul RDN. Bursa membuat kebijakan untuk semua nasabah harus dibuatkan RDN. Kemudian untuk jam perdagangan, dulu itu jam perdagangannya masih 9:30. Kok bursa Indonesia kayak lama sekali ya? Singkat sekali ya. Alhasil diperpanjang jadi jam 9. Terus muncullah namanya pre-opening dan pre-closing. Terus perubahan fraksi harga, itu juga direvisi. Dulu itu kalau harga 200, itu langsung ke 205, 210, 215. Jadi ketika saham itu turun, wow langsung kerasa banget 2,5% satu tik gitu. Hasil bursa buat peraturan kita di fraksinya tinggal 200, 202, 204 itu juga perubahan. Kemudian ada juga namanya waktu itu kebijakan dari bursa itu apa ya waktu itu ya, saya agak lupa dikit. Itu masalah
Jam perdagangan tadi udah ya, jam perdagangan udah dirubah ya, seperti itu Mbak contohnya. Nah, kembali lagi ke saat ini untuk masalah kode broker, saya setuju karena apa? Biar orang-orang, jujur, saya market maker. Jadi saya pernah membuat saham itu yang kecil, saya buat ARA itu pernah dan berhasil. Jadi ini untuk buat bursa itu biar orang seolah-olah tidak untuk dimanfaatkan oknum tertentu. Saya juga sadar sebenarnya ini bagus sih untuk bursa biar apa? Biar retail kita nggak kasihan. Tetapi mungkin ini kok memang pro dan kontra ya. Ada yang dari sisi lain melihat itu kayak beli apa ya semacam kucing dalam karung atau apa gitu, kita nggak tahu brokernya di mana. Tetapi kalau kita bercermin dari bursa-bursa luar negeri, mereka itu udah dari dulu mereka nggak pakai kode broker, ditutup dari mereka itu. Jadi bursa kita kayak memang harus apa ya berubah lebih yang baik untuk transparansi, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau ditanya lagi ke saya, bagaimana bukti besok aplikasinya? Saya akan adaptasi dulu. Karena ini kebijakan baru pertama kali diterapkan di Indonesia, dan saya juga belum pernah seperti ini melakukan seperti yang nggak ada kode brokernya, jadi saya adaptasi dulu. Saya lebih suka posisi cash. Karena pasti nanti mungkin ada siapa tahu market akan bergejolak atau apa, saya nggak tahu apa seperti apa, tapi saya akan adaptasi. Seperti itu Mbak tanggapan saya mengenai kode broker. Baik Mas, jadi wait and see ya Mas ya, sambil Ya, adaptasi. saya lebih cenderung wait and see. Oke, Mas menarik sekali. Jadi tadi kita simpulkan berarti Mas itu sempat jadi market maker juga ya untuk yang penny stock gitu ya. Pernah Mbak. Jadi kan boleh saya kasih tips gini. Itu memang dipakai buat jujur aja itu kalau dana yang lumayan bisa, kalau memang kecil nggak bisa ya Mbak ya. Jadi memang kita butuh dana yang cukup gede. Karena apa? Motif-motif di bursa, bahkan ada bursa itu membuat semacam larangan atau itu aturan bagi tertentu, dia itu yang mungkin sudah sasarannya kayak apa ya, saya bilang istilahnya kalau dia punya gede itu akan ngabul-abul pasar, dia akan membuat kacau di pasar. Contoh aja, orang yang memiliki kepemilikan 5% lebih itu harus lapor ke bursa. Nah, itu kenapa? Karena dengan adanya itu kalau dia dibiarkan nggak lapor, dia bisa ngabul-abul pasar hari itu gitu. Jadi ada peraturan benar-benar juga diikuti. Kemudian motif-motif di bursa itu banyak sekali. Terlebih bagi saham-saham yang kecil seperti ini yang saya lakukan. Pertama, marking the close. Mungkin teman-teman pernah lihat, ketika pre-closing, harga mungkin di 100 perak, tetapi tutupan bisa ditarik ke atas, mungkin ditutup di 110, langsung naik 10%. Nah, ini namanya marking the close. Kemudian creating fake demand supply. Nah, ini yang sering saya lakukan. Jadi ketika saya itu beli, kadang saya bikin tebel di bidnya, yang bikin seolah-olah ini saham ini tebel nih kirinya. Wah, ini kanannya overnya ini mungkin tipis, alhasil pada ambil, giliran nanti kita jualan di harga itu, setelah itu kita withdraw langsung hilang lagi. Itu creating fake demand supply. Kemudian ada namanya pump and dump. Nah, ini juga seru ini. Pump and dump itu kayak mungkin istilahnya kayak kita diakumulasi dulu di harga tertentu, ditekan dulu biar harganya itu nggak keburu naik. Dengan cara apa? Barang yang udah dimilikin diantriin di over dulu biar tebel, biar orang tuh berpikir kalau wah ini masih tebel overnya, susah ini untuk naik. Padahal dia berada di fase di mana di bidnya dia pengen akumulasi dulu. Ketika dia nanti sudah mungkin mempunyai barang yang cukup, yang overnya di withdraw, harga akan bergerak naik, dipancing gitu. Mungkin saya juga sering sih pakai, misalnya saya ambil nih 5 step sekalian, tek gitu. Pasti nanti pasar akan bergejolak. Nah, dari situlah nanti akan istilahnya pump and dump. Dan info aja, sering juga saya dapat panggilan dari OJK sama bursa itu, dapat surat cinta gitu ya. Ya, baru kali ini kita mengundang narasumber ya yang mengaku sebagai market maker, tapi market maker yang baik hati. Mas, karena teman-teman banyak yang bermain saham gorengan, boleh nggak Mas kasih tips dan agar kita bisa mengantisipasi tadi pancingan, bantingan gitu ya, sehingga teman-teman bisa nyangkut gitu. Boleh kasih tipsnya nggak, Mas? Tipsnya gini, Mbak. Yang pertama, hindari saham-saham yang kecil, tetapi volume kanan kirinya bid offer-nya nggak seimbang. Mungkin teman-teman akan temuin lagi, apalagi kalau muncul di running trade itu mungkin cuma satu lot pancingan seperti itu. Ketika kok kirinya kok kayaknya isinya tebel-tebel semua, tapi kayaknya kanannya kok kayak tipis banget. Ini ada something wrong, hindari, saya bilang gitu. Hindari aja, nggak usah masuk. Masih banyak 700 perusahaan lebih di bursa, jadi pilih aja yang lain daripada kamu kecantol di situ. Kemudian yang kedua, hindari saham yang dipom-pom. Nah, ini
Saya sebenarnya nggak pernah ya namanya pom-pom atau apa, tapi pesan saya hindari. Apa sih bedain pom-pom sama ngasih rekomendasi? Kalau saya mudahnya gini, kalau ngasih rekomendasi itu benar-benar orang hari Senin, saya kasih rekomendasi saham Era Jaya, EMTK, Hoki. Hari Selasa saya kasih rekomendasi BRI, mungkin sama MTBI atau apa silahkan. Dia tiap hari ngasih rekomendasi. Tapi kalau saya menyebutnya pom-pom, itu ya dibahas cuman itu, terus itu hati-hati. Jangan sampai kenapa, kalau Anda tetap, wah ini harga saham A, B, C, D ini bagus laporan keuangannya, besok dibahas lagi, ini loh bertemu dengan direkturnya, ini loh ini terlalu awas ini, hati-hati saya bilang gitu. Nah, jangan sampai nih, aku bilang, kalau aku jujur aku hindari. Kenapa? Aku nggak tahu saham itu kayak apa karakteristiknya. Kemudian kalau sampai kita itu nggak tahu, terus kita coba ikut-ikutan, jangan sampai kita itu masuk skenarionya orang. Dia pasti sudah memikirkan itu, dia sudah mungkin akumulasi dari bawah, kita juga nggak tahu, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Anda pengen coba cari peruntungan di sana, saya bilang hati-hati. Berpikirlah gini, kalau saya gini, masih ada ratusan perusahaan di bursa, masih banyak kesempatan, masih ada esok hari. Jangan sampai kamu beli di situ, terus dirontokin berstep-step, alhasil Anda nggak bisa jualan, kemudian ARB dan ARB berjilid-jilid, Anda nggak bisa cut loss. Ini yang saya kasihan sama Anda. Jadi saya pesannya seperti ini. Jadi hati-hati dengan saham-saham yang seperti itu. Tipsnya lebih cenderung itu aja sih Mbak, dari saham-saham pom-pom, kemudian saham-saham yang apa ya, yang volumenya nggak imbang, kemudian saham-saham yang sudah naik, dia itu mungkin nggak wajar banget. Ya mungkin saya bisa melihatnya kalau yang udah naik mungkin dalam tempo sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia udah dari titik terendahnya itu mungkin bisa sudah sampai mungkin 2-3 kali lipat dari sebelum dimainkan. Ini hati-hati. Saya bilang seperti itu aja. Oke, terima kasih Mas tipsnya ya. Jadi kita hindari saham yang memang bid kecil atau yang tidak imbang antara bid overnya gitu ya Mas ya. Dan kemudian saham yang dipom-pom terus, bahas terus gitu ya, bukan rekomendasi sifatnya, sehingga jangan sampai kita terperangkap pada skenario bandar, sehingga kita nanti bisa ARB berhari-hari. Kemudian saham yang sudah naik tidak wajar, itu pun juga harus diwaspadai, betul ya Mas ya? Ya, betul banget Mbak. Ya, thank you. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 11, masih 1 jam kebersamaan kita dengan Mas Bekti, dan cukup banyak pertanyaan Mas, ada beberapa yang raise hand di sini. Kita akan kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya langsung kepada Mas Bekti, the Hidden Master. Oke, baiklah. Ya. Gitu ya, Mas Ando. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand ya. Nanti kalau yang ada di chat nanti bakalan dapat giliran terakhir setelah yang raise hand sudah selesai. Ya, Mas saya mulai dulu dengan Mas Robi. Mas Robi J, silakan Mas Robi J. Bagaimana Mas Evi? Ya, Mas Selamat pagi buat silakan master-master sekalian. Gini, saya ada ikutin Mas Bekti juga sudah sejak memang beliau dimasukin di Mirai Aset itu untuk sebagai champion. Saya ada coba lihat rekam jejaknya. Saya ada menemukan juga beberapa kesamaan antara cara untuk bagaimana kita memilah saham. Cuman ada satu pertanyaan nih Mas Bekti, dalam arti ketika untuk timing masuk pasarnya saya juga ada memahami, tapi yang saya lihat adalah bagaimana caranya, yang jadi pertanyaan mungkin untuk semua orang ya, dari 200 ini menjadi 14 ini saya masih belum melihat, masih melihat itu sebagai satu, wah kok masih mustahil ya angka ini ya. Ini yang saya lagi coba belajar dari Mas Bekti. Tapi saya juga pikir, wah kalau saya untuk belajar ini saya harus perlu melihat mungkin rapor Mas Bekti sampai total keseluruhan juga kan, nggak mungkin. Mungkin bisa nggak Mas Bekti bagi kita bahwa rata-rata saya untuk ketika mungkin Pak Ropi ambil saham A, profit terbesarnya berapa, CL rata-ratanya berapa, gitu loh Pak. Karena memang saya juga yakin bahwa memang untuk tingkat CL saya juga sendiri nggak bisa tentuin, dalam arti kadang 1%, kadang 3% saya sudah CL, profitnya juga begitu. Tapi saya bisa memberi info bahwa tapi terkadang ada yang saya hold untuk saham-saham gorengan bisa sampai 20, 30, 40%. Nah itu apa Pak Bekti bisa berbagi tips, jadi saya bisa melihat bahwa angka yang Pak Bekti capai ini kelihatannya ada kemungkinan kita bisa ganti strategi untuk semakin mendekati itu Pak. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Robi. Jadi gini Pak,
Sebenarnya kemarin waktu di Hidden Master itu ada yang komentar di YouTube gini, apa iya mustahil nggak itu 220 bisa 14M? Sehabis itu langsung saya screenshot eh, apa ya pertumbuhan return saya itu di Instagram. Jadi mungkin teman-teman yang di Instagram tahu bagaimana itu benar-benar saya buka aja karena orang mungkin udah tahu nih kalau aset saya dari segitu bisa sampai 14-an M hanya waktu setengah tahun di periode itu. Alhasil waktu itu saya sudah tampilkan di Instagram saya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat. Tetapi kalau ditanya lagi bagaimana sih Mas Buti kok bisa tips and triknya? Saya jujur kalau in out saham tiap hari Pak, saya itu bisa dibilang banyak sekali. Saya nggak pernah ngitung. Saya nggak tahu, mungkin perkiraan bisa sampai 20 sampai 50 kali ada in out tiap hari. Jadi misalnya jam 9, 5 menit saya beli Antam nih, mungkin naik 2% saya out. Kemudian saya beli TINS atau mungkin beli saham HRME, saya beli jual, beli. Jadi benar-benar saya di situ benar-benar kayak ketika market berjalan, saya itu benar-benar fokus di monitor dan saya memang in-out-nya sangat banyak sekali hingga omset itu memang bisa tercapai 2,5 triliun. Kemudian strategi yang saya gunakan, seperti yang tak bilang di depan tadi, mungkin ini berbeda dengan konsep investasi yang dibilang diversifikasi, tapi yang saya lakukan waktu itu, dan ini saya disclaimer on ya, enggak, silahkan monggo Anda pakai atau enggak, tapi ini juga beresiko, saya bilang. Saya sering all in dana. Jadi contoh, waktu September kemarin, itu kan 220 juta. Selama periode 1 bulan, itu saya itu waktu itu menangnya gara-gara kalau nggak salah saham Aisyah, 3 pilar sejahtera habis dibuka suspend, turun ARB berhari-hari dan saya bisa ambil pas ARB paling bawah 130 perak dan sore harinya bisa arah. Itu bisa cek Anda sendiri, bisa dicek. Itu kan dalam waktu 2 hari itu saya dari Aisyah aja udah hampir dapat 100%. Dari 220 juta udah jadi kurang lebih 450 juta selama 1 bulan. Nah, 450-an juta itu kemudian saya tradingkan kembali, Pak. Saya tradingkan menggunakan all in dana yang 450. Jadi kayak kalau kita bilang mungkin kalau sistem bunga itu pakai bunga majemuk. Jadi saya pakai terus. Kenapa kok Bekti seberani itu? Karena dalam diri saya sebelum September 2020 saya sudah mengantongi profit dari bursa yang udah saya simpen di rekening saya. Jadi saya nggak khawatir nih 220 itu ibaratnya kalaupun ini mau habis pun semisal sampai seburuk-buruknya paling buruk, saya udah nggak khawatir gitu. Saya udah ikhlas gitu. Tapi ternyata waktu itu naik. Nah, diimbangi waktu itu November Desember mungkin Bapak tahu ketika saham-saham farmasi ya, saham-saham kimia farma, INAF, IRA, itu apalagi KF kan pakai margin. Sekarang saya kasih contoh, 450 juta ketika saya belikan margin 1/2 misalnya jadi sekitar 950 juta. Kemudian dari 950 juta itu kemudian dari KF misalnya saya profit bisa sampai 20 atau mungkin sampai 20 sampai 30% karena waktu itu saya juga sering ambil namanya ARA, saham yang ARA. Saya sering banget dapat profit banyak itu juga saham-saham yang auto reject atas. Karena waktu itu sektor farmasi kan kayak KF itu kan juga sering auto reject atas ya. Jadi saya tambahin di situ lagi. Ketika dari tadi aset saya 450 tumbuh misalnya nih jadi 650 atau 700. 700 ini sering saya pakai lagi buat all in. Jadi saya kayak all in terus. Apalagi nanti kalau cocok saya dengan margin, disusul dengan waktu itu Antam, TINS, Inco yang bisa marginnya sampai 4 kali lipat, tipe saya waktu itu selalu full margin. Tipe saya full margin, jadi saya full kan. Berani saya. Kenapa? Saya berpikirnya modal dalam hati saya, ini modal profitnya profit, saya bilang gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, saya berani aja gitu. Bener-bener saya kayak pure semua full di situ. Alhasil uang saya berkembang misalnya nih dari 1,4 kemudian 1,4 M itu kemudian waktu itu ada right issue namanya saham BEX ya Bank Banten itu saya waktu itu beli di saham di harga nego. Ada market namanya negosiasi. Mungkin nanti Bapak bisa searching di Google bagaimana cara beli di market nego. Saya dapat harga 60 perak setelah aksi korporasi right issue itu dan reverse stop. Dan itu sorenya arah. Ketika saya fullkan semua, misalnya nih saya 1,4, kemudian sorenya hari arah atau reject mungkin 35%, saya kan udah dapat dari nego nih dari harga 60. Arah waktu itu kalau nggak salah aku lupa di 101 atau 102, itu
saya kan udah profit lumayan banget dari 1,4 misalnya tumbuh 35% aja udah hampir jadi 2M. 2M ini saya piurkan lagi terus seperti itu, Pak. Bahkan sampai saya rekor itu waktu itu disusul dengan bank-bank mini yang mau beralih ke digital bank, itu saya beli BAPP itu bisa sampai sekitar 7M. Ketika beli 7M, auto reject atas dan esoknya naik misalnya dapat 15%, saya sehari profit 1M ya dari 8M. 8M ketika ada BNBE, ada BGTG dan seterusnya seperti itu. Nah, selama perjalanan saya itu, saya juga cut loss, Pak. Cut loss saya juga gede, kadang ya 200, 500 juta. 1M satu hari pernah juga itu, saya kena di bumi. Pernah. Kenapa kok Bekti kok bilangnya disiplin cut loss 2-3%, kok Bekti kok bisa cut loss banyak, bilang itu. Karena waktu itu bandar benar-benar guyurnya, istilahnya jualnya itu berstep-step. Sehingga saya kalau udah mau mendekati 7%, daripada ARB berjilid-jilid, saya banting ke kiri semuanya. Sehingga saya pernah rugi di bumi 1M. Jadi teman-teman juga jangan berpikir ketika saya itu cuma profitnya doang. Enggak, saya juga resiko. Tapi saya kembali berpikir lagi, ini dulu dari 200 juta udah berkembang jadi sekian. Jadi saya mikir saya tuh semakin kayak apa ya, kayak nggak terlalu was-was. Alhasil di Januari saya withdrawal tuh 7M. Saya kembangkan lagi, saya ikut kompetisi waktu itu hanya dengan uang kalau nggak salah cuma 2,5M. Dari 2,5 itu saya seperti itu strateginya sama. Saya kembangkan lagi, saya putar-putar kanan kiri, tabrak kanan kiri, pakai margin full terus. Sehingga apa? Dari situ saya sudah kayak mental saya nggak tahu nih, mental apa nggak tahu menyebutnya, tetapi ya seperti itu kenyataannya. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran juga, silahkan bisa nanti DM di IG saya tunjukkan porto saya yang periode itu aja boleh kok, nggak apa-apa. Silahkan. Seperti itu Pak Robi, kronologinya dari 200 juta kok bisa sampai 14M. Ya, cukup Mas ya. Terima kasih penjelasannya Mas Bekti, dan memang sudah ada evidence-nya, nggak ditutupin ya Mas ya, bisa dilihat ya. IG-nya Mas Bekti. Mas Bekti IG-nya apa Mas? Bekti Sutikna. Bekti Sutikna ya, teman-teman bisa follow beliau. Oke, berikutnya untuk yang raise hand ada Lis Tiawati, silakan Mbak Lis. Rudianto dulu Mbak, Mas Rudianto. Oke, silakan Mas Rudianto. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Bekti. Waalaikumsalam Pak. Sebagaimana kita ketahui ya, untuk menentukan keberhasilan kita dalam trading ada beberapa faktor ya. Yang pertama analisa, bisa technical, fundamental. Yang kedua ada money management. Kemudian yang ketiga psikologis. Dan yang keempat adalah faktor keberuntungan atau luck. Nah, dari 4 faktor itu kira-kira yang paling dominan dari pengalaman Mas Bekti yang mana yang menentukan kesuksesan trading itu. Kemudian yang kedua, tadi udah dijelaskan ya, apa indikator yang dipakai technical analytic yang klasik ya, kayak MACD, stochastic slow, dan sebagainya. Untuk time frame-nya sendiri di chart itu Mas Bekti biasanya untuk pakai time frame berapa? Apakah 15 menit atau 5 menit atau 1 jam karena pakai fast trade gitu. Makasih, itu aja pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya akan jawab yang pertanyaan yang pertama. Saya lebih suka, jujur aja, karena pemilihan saham-saham saya itu saham-saham kecil, jadi saya lebih suka lebih menggunakan volume. Jadi saya tuh kurang, jujur aja kalau saham-saham kecil saya nggak terlalu analis, ibaratnya terlalu teknikalis banget, enggak. Karena kita tahu kalau bercermin pengalaman waktu kemarin itu kan saham-saham itu kan ibaratnya cuman buy news. Mungkin ada, ini mau si grup mau ini akuisisi BNBA, kemudian bank-bank ini beralih ke digital bank, kemudian farmasi nih seperti ini, kemudian nikel nih Tesla mau bikin pabrik baterai di Indonesia. Ini kan kayak buy news dimanfaatkan momentumnya. Karena harga saham itu naik bisa ada beberapa penyebab. Saya bisa menyebutnya ada 3. Yang pertama, buy momentum, ini kaitannya dengan news. Kemudian yang kedua, memang harga saham itu sudah turun terlalu tajam, ada potensial untuk naik. Kemudian yang ketiga karena laporan keuangannya, ini juga akan direspon saham naik. Jadi saya lebih suka memang untuk penerapan, karena saya itu banyaknya di saham-saham yang kecil, saya tidak terlalu banyak memanfaatkan untuk teknikal. Nah, kemudian juga saya combine dengan pertanyaan yang kedua. Untuk teknikal sendiri saya menggunakan sebenarnya sederhana, tetapi kalau untuk time frame-nya saya biasanya cuma menggunakan yang 5, kemudian 60, itu juga saya pakai semua, atau 1 jam juga ya, 1 jam sama dengan 60 ya, itu saya pakai, tetapi itu untuk pengaplikasiannya, itu tidak saya pakai di semua saham. Jadi contoh nih, kayak kemarin, waktu saya melihat
grup lipo ya, saya cukup alhamdulillah lumayan juga dari lipo ya. Saya melihat MPPA kok dia dari 100-an perak itu sudah bisa naik sampai 800-an. Wah, ini udah berapa kali lipat. Ibaratnya kalau dilihat dari chartnya sudah naik kayak wah kayak tiang bendera kenceng banget di atas gitu kan. Ini resiko juga kalau mau trading harus super disiplin. Kenapa? Karena dari receh udah jadi sampai segitu. Nah, kemudian saya lihat amati kenapa kok MLPL sama LPPF kok belum naik signifikan, sedangkan MPPA-nya iya. Ada mungkin buy news, kita cari news yang paling banyak. Kemudian mungkin hari Kamis, saya melihat kenapa kok LPPF ini di accumulation asing yang cukup banyak. Mungkin teman-teman bisa lihat di menu, silahkan di menu sekuritas Anda, itu asing kok dominan banget di hari Kamis ambil LPPF. Nah, pertimbangan saya langsung, oh ini bagus nih secara akumulasi asing. Kemudian yang kedua untuk chart, saya lihat resistannya sekitar di waktu itu di 1660. Ini kalau sampai jebol 1700 ini bisa berpotensi naik. Nah, alhasil waktu itu saya borong semua itu. Saya berstep-step mengambil di bawah sekitar 1640 sampai 1680 itu saya akumulasi di situ. Kemudian ternyata benar kuat sampai jebol di 1700. Kalaupun waktu itu nggak kuat, ya risiko saya cut loss gitu. Saya udah siap cut loss, pokoknya saya sudah siap mental gitu ya. Nah, setelah itu kok naik-naik terus, saya melihat kok masih terjadi akumulasi yang gede. Akhirnya saya hold dan alhasil sore auto reject atas. Nah, ini di sini saya juga mengamati bahwa sebenarnya saya nggak berharap arah waktu itu, tetapi respon pasar yang luar biasa mungkin diimbangi dengan berita ya, walaupun mungkin malamnya muncul berita yang mungkin dibantah atau apa itu sudah pikiran nanti. Yang penting konsep saya seperti di depan, saya hit and run. Saya keluar masuk, yang penting saya cuan gitu ya. Nah, untuk teknikal sendiri saya terapkan ya hanya cuman sederhana seperti itu. Saya cari aja, saya pergunakan untuk mencari saham-saham yang dia itu mau berpotensi untuk menjebol resistennya. Saya lebih suka cari saham-saham yang uptrend gitu. Sama saya juga suka cari saham yang dia sudah biasanya turun terlalu tajam, saya amati, saya tunggu ketika ada tarikan saham itu, biasa saya ngikut di situ. Gitu, Pak. Jadi kayak memanfaatkan momentum mantulnya. Seperti itu. Ya, oke. Sudah cukup menjelaskan ya, Mas Rudianto? Oke, Mbak. Cukup, Mbak. Baik, terima kasih. Mas Andu, siapa berikutnya, Mas? Baik. Mbak Lis Setiawati, silakan Mbak Lis. Setiawati. Oh ya, Assalamualaikum. Makasih. Ya, makasih Mas Bekti untuk waktunya. Saya mau nanya Mas, ini Mas Bekti kan melakukan trading sama investing. Misalnya kalau dari cuan hasil trading biasanya kan diambil cuannya untuk dimasukkan di saham untuk invest. Nah, itu apakah disiplin dilakukan seperti itu atau gimana Mas? Terus saya pernah juga melihat video dari yang Mirai Aset itu kan ada ini keterangan bahwa tiap sore itu harus bersih. Jadi sore itu saham itu harus dijual bersih. Jadi pagi itu buka lapak baru lagi gitu Mas. Nah itu apakah? Tapi saya tadi mendengarkan bahwa Mas Bekti itu kan dari dana 220 juta itu kan mendapatkan cuan gitu, terus nanti cuannya itu digabungan lagi, terus dibuat trading lagi, akhirnya ngumpul terus. Itu kok rasanya tadi bilangnya katanya dari apa itu yang harusnya kan uang modalnya aja yang dipakai trading, tapi kenapa ini ada apa itu kayak dilipet-lipet gitu Mas modalnya? Oke. Mungkin itu dulu Mas pertanyaan saya. Makasih Mas. Oke. Jawab pertanyaan yang pertama ya Mbak Lis ya. Jadi gini Mbak, untuk yang pertama untuk masalah disiplin withdraw, iya itu yang saya lakukan. Jadi saya bercermin pengalaman saya waktu-waktu dulu. Itu karena saya tidak disiplin mengamankan profit. Alhasil saya mencoba untuk ibaratnya mau-withdraw supaya apa? Supaya profit saya itu nggak tergerus hilang lagi. Nah,
saya juga punya rekening investasi di mana saya itu kan memang tujuannya nanti saya pakai buat umur tua supaya saya itu dapat passive income dari saham. Saya baca itu dari bukunya Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman nanti bisa searching juga atau mungkin udah yang tahu itu kan ada pernyataan yang mungkin kayak saya juga pertama kali dengar gini, lambat laun orang kaya itu akan semakin kaya, tapi orang miskin akan semakin miskin. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa kupas itu searching di Google, tapi yang akan saya bahas adalah di bukunya Robert Kiyosaki, dia adalah penasihat keuangan dunia, orang Jepang itu ya, itu ada namanya cash flow quadrant. Di sana ada namanya passive income, dan salah satu passive income itu yang didapat salah satunya dari saham. Itu kenapa saya mumpung masih muda, saya selalu ambil, saya pakai trading ini ibaratnya buat mengeruk uang dengan kemampuan skill saya ini, saya withdrawal, saya amankan karena bercermin dari yang lalu-lalu, akhirnya kalau saya tumpuk-tumpuk itu alhasil malah justru apa ya, kayak tergerus karena kalau nggak bisa menahan emosional kita. Saya pindah ke rekening satunya investasi. Bahkan kalau ditanya, pernah saya diwawancari sama majalah keuangan dari Valio dari Jakarta itu gini, apa Pak Bekti selamanya berkeinginan menjadi trading? Saya jawab, enggak Mbak. Jadi saya nggak ingin selamanya. Mungkin saya akan ada masanya pensiun ketika saya sudah mempunyai dana yang cukup, di mana itu saya pakai buat passive income, mungkin ibaratnya saya cuma hidup aja dari dividen, mungkin itu sudah cukup buat mencukupi hidup. Ya, tetapi untuk masih muda saat ini di masa di mana badan saya masih fit, saya akan manfaatkan untuk semaksimal mungkin mencari uang di bursa. Itu untuk yang pertama, Mbak. Jadi memang saya konsisten untuk withdraw keuntungan dari saham. Nah, menjawab yang kedua tadi, Mbak, untuk masalah portofolio yang selalu bersih di sore hari ya, Mbak ya. Jadi gini, ada memang saya bilang ini tidak saklek ya. Saya keseringan, mungkin kalau di rata-rata dalam waktu tempo 1 tahun, mungkin 90-95%-nya untuk yang trading ini, saya bersih. Nah, mungkin sisanya ini kayak misalnya biasanya kalau saham-saham yang auto reject atas. Kayak kemarin misalnya ada LPPF, atau mungkin yang waktu dulu yang saham-saham Bank Mini, atau mungkin saham-saham kayak Kimia Farma itu kalau ARA, karena apa? Kalau ARA itu ada potensial untuk esoknya masih naik. Tapi tidak selamanya ini ya, tidak selamanya mesti naik juga ya. Tetapi saya dari situ menggali ketika waktu itu saya ambil dan ternyata esok harinya naik banyak. Jadi ada tertentu. Bahkan walaupun saya bilang bersih-bersih porto, itu terlebih saya gunakan ketika saham-saham yang benar-benar itu tuh kecil, yang kayak receh itu biasanya saya bersihkan. Seperti itu, Mbak. Kalau untuk saham-saham yang misalnya kayak second liner, misalnya kayak Era Jaya kemarin nih, oh ini kayaknya secara teknikal bagus nih, mau jebol resisten, mungkin ambil di 500, mungkin saya hold 1-2 hari nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi saya tidak selamanya saklek untuk selalu bersihin, enggak. Tapi ada kalanya saya juga saya inepin. Tetapi saya dalam trading itu nggak pernah saya tuh nginepin lebih dari mungkin 3 hari, nggak pernah. Hampir jarang banget. Biasa tuh 2 hari udah aku sell di hari berikutnya dan bersih lagi gitu. Seperti itu. Kalau tadi Mbak yang bilang tadi apa? Masalah konsisten apa? Nggak di withdraw atau gimana tadi ya? Ini Mas, kan apa dana modalnya kan 220 juta misalnya. Kan terus ada ketambahan cuan misalnya 50 juta. Jadi kan modalnya menjadi 270 juta. Itu yang 50 juta untuk yang terakhir ini loh Mas. Tadi kayaknya kan dikumpulkan terus nanti dibuat trading lagi gitu. Oke, gini Mbak. Jadi kalau waktu itu, karena waktu itu saya kan ikut competition Mbak. Jujur aja ya. Waktu itu ikut competition, jadi saya sudah siap dengan apa yang terjadi dengan 220 juta saya waktu itu. Pertama kali seperti itu. Dan saya sudah mempunyai cukup mungkin sampai bahkan kalau umur saya 30, saya sampai umur 60 tuh mungkin kalau ibaratnya kalau uang pensiun, ibaratnya saya nggak trading, saya tidur udah cukup. Jadi bagi saya sudah nggak masalah gitu. Jadi kalaupun 220 juta ini habis, saya nggak masalah gitu. Jadi ibaratnya sudah menyiapin backup di belakang. Kalau saya ibaratnya mau perang, trading gitu ya, saya tuh udah nyimpen nuklir di belakang. Ibaratnya sekarang cuma saya main pakai pistol gitu ya. Jadi saya santai. Dalam pikiran saya, kalau tadi saya di depan ibaratkan, ketika saya tuh mau jajan di mall, itu kalau duit saya 100.000 jajan di mall, kita akan mikir. Tapi kalau di dompet kita 2 juta, kita mau jajan 200-300 ribu, kita santai gitu ya. Itu pertama itu Mbak. Nah, kemudian waktu itu saya kembangkan karena waktu itu masih ada momentum. Jadi gini, ketika waktu itu kan benar-benar ramai sekali ya sektor farmasi, apalagi IHSG kita kurang lebih di sekitar November-Desember itu bisa naik sekitar 20%. Pasca COVID yang turun tajam, IHSG kita itu waktu itu saya melihat kok ini luar biasa apa ya, ibaratnya luar biasa naik
pulihnya cepet banget. Saham-saham seperti ini blue chip naik semua, pada pulih semua. Bahkan sempat kemarin malah melebihi indeks kita itu melebihi sebelum COVID, sebelum market itu jatuh. Nah, ini saya berpikirnya waktu itu memang kalau anjuran saya waktu itu, saya biasanya disiplin withdrawal ya Mbak. Tetapi karena waktu itu saya sudah cukup withdrawal dan ini cuma uang 200 juta, dalam pikiran saya udah santai, saya kembangkan aja. Apalagi ini ada momentum gitu kan ya. Jadi saya maksimalkan, saya gulung di situ terus. Baru di bulan Januari saya withdrawal. Gitu. Seperti itu sih Mbak. Maaf Mas, kelupaan satu lagi. Kalau untuk Boleh. kondisi pasar saat ini Mas, ini untuk trading gimana Mas? Mbak Lis, maaf Mbak Lis, masih Oh, banyak iya. antri. Oh iya Dulu ya, yang lain. maaf ya. Ini nggak apa-apa, Makasih. Berikutnya Ini, Mas Bambang Triyono, tolong di-unmute dan satu pertanyaan saja Mas Bambang ya, langsung ringkas saja karena waktunya sudah tinggal hampir habis, jadi kasihan teman-temannya nggak kebagian. Silakan Mas Bambang. Mas Bambang Triyono. Oke. Mas Halo, Bambang halo. Triyono, telepon. Halo. Oh ya, silakan. halo. Ya Pak. Ya, Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya Pak Bekti, saya yang tadi japri Pak Bekti. Saya udah ngikutin IG-nya Pak Bekti tadi. Salam kenal Pak Bekti. Halo? Halo Pak. Oh iya, ada iya suara Pak, ya, ya Pak, sorry ya? Pak. Nah. Tadi ya, oke, ya. Nah, jadi gini Pak Bekti, jadi saya mau terus terang aja Pak. Saya itu kan baru main saham itu 2020 bulan Maret Pak. Jadi ya boleh dibilang angkatan corona lah Pak Bekti ya. Terus apa itu? Saya itu kan nyoba dari kemarin sudah ngikutin Pak Bekti di live IG-nya di Mirai Sekuritas, itu saya sudah ngikutin semua Pak Bekti. Jadi saya nyoba trading cara ya istilahnya nyopet-nyopet tadi, tapi saya untuk ngatur psikologis trading saya itu loh Pak Bekti, itu sulit sekali gitu loh Pak. Jadi saya lihat turun 1 tik 2 tik itu saya biarin aja dulu, tapi kok ya contohnya Pak ya kayak saham Friend kemarin Pak ya. Jadi 1 tik 2 tik kok turun, kok tambah turun, itu saya biarin gitu loh Pak. Padahal saya tahu ini akan turun gitu loh. Kenapa kok nggak saya jual aja, nggak saya cut loss aja gitu loh Pak. Jadi dari situ kan saya juga mungkin masih jam terbang saya masih kurang tinggi kayak Pak Bekti Pak ya. Gimana Pak ngatur kayak psikologis kayak gitu loh Pak Bekti. Jadi nyopet-nyopet yang bisa cepet gitu loh Pak. Terima kasih Pak Bekti. Terima kasih Pak Bambang. Kalau saya menjawab gini ya Pak ya, memang yang namanya trading, apalagi pemula masuk di dunia saham, itu saya bilang gini, apalagi saya komen juga ya, ini agak sekarang ini baru hot namanya kripto. Nah, apalagi kemarin waktu COVID itu kan banyak yang WFH, bahkan mungkin ada yang mohon maaf, mungkin ada yang terpaksa di PHK dari kerjaannya, sehingga dia, aku harus apa nih, kerja apa nih, melihat pertama kali, kayaknya dunia saham bagus, wah kripto juga keren nih. Nah, akhirnya dari situ muncul pertama mindset yang dalam pertama kali orang itu kayaknya di dunia saham bisa cuan banyak, itu banyak orang yang sampai profit sekian itu. Tetapi ini settlement seperti ini, saya cuma pesan sama teman-teman apalagi yang masih newbie ya, hati-hati bahwa di sektor trading ataupun saham seperti ini, mau forex, mau itu saham, mau itu kripto, mau itu apa, itu resikonya juga gede. Saham aja walaupun orang bilang bukti kepemilikan, ada pertanyaan, waktu itu Pak Mailano juga pernah ke rumah saya tanya, mungkin nggak Mas LQ45 bisa jadi receh? Saya bilang mungkin, pernah terjadi waktu itu. Saham-saham kayak batu bara waktu 2008 kena krisis, alhasil bisa jadi receh. Jadi kita harus benar-benar di saham ini ada risikonya. Nah, biasanya pertama kali orang itu trading saham masuk di dunia pasar modal, itu gini loh penyakitnya untuk pemula itu gini, yang sering saya tangkap. Keluhannya cuma 2. Pak Bekti, saya itu sudah trading tapi nyantol. Nah, saya jawab, karena kamu nggak pernah disiplin cut loss. Kemudian yang kedua, saya itu sudah profit lama sekali, tapi alhasil ludes hanya dalam waktu mungkin beberapa minggu. Ini karena ini saya lebih menyoroti lebih ke pengendalian
tradingnya. Maka waktu itu saya punya solusi, kalau kamu belum kuat dengan profitmu itu, amankan aja. Saya cuma seperti itu. Nah, menanggapi dari pertanyaan Pak Bambang tadi, itu kalau turun biasanya didiamkan, tetapi kalau naik, itu malah justru kebanyakan newbie itu bilangnya gini, baru naik 1%, 2%, nanti kayaknya masih naik. Nah, ini penyakitnya menurut saya. Jadi orang-orang awal newbie itu biasanya dia bilangnya gitu. Ketika turun, misalnya saya kasih ilustrasi harga 100 perak, dia beli di 100 perak, misalnya friend gitu ya. Kemudian dia harganya mungkin naik di 101, 102. Dia akan berpikir, baru 2%, fee-nya mungkin PP 0,4, baru dapat dikit. Dia juga pertama kali newbie pasti belinya kebanyakan dikit ya. Kok baru plus sekian, kayak belum mantep, bilang gitu. Alhasil didiamkan dulu, dia baru nanti sahamnya itu turun di 98, 97. Dia akan berpikir, nanti bentar lagi juga balik kok, bilang gitu. Alhasil misalnya turun di 95, 96, aduh kok makin turun, mulai panik nih. Dia akan berpikir, udahlah nanti kalau balik lagi di 98, akan aku cut loss deh, nggak apa-apa deh daripada nanti semakin turun. Dan kenyataannya biasanya kebanyakan langsung pada turun. Ini karena apa? Nggak pernah disiplin cut loss. Nah, kalau masalah tadi pertanyaannya, Pak Bekti, kok saya beli kayaknya kayak nggak bener terus kok, kayak apa ya, kayak beli itu loss terus. Teman-teman, gini, di saham itu Anda juga harus compare dengan berbagai faktor ya. Misalnya contoh kalau tadi Mas nyebutnya Friend. Friend itu kemarin kan dia mau namanya right issue. Besok dia juga menerbitkan waran. Teman-teman harus kuasai juga. Makanya saya bilang di depan, belajarlah buku. Belilah buku-buku tentang saham. Karena di situ ada hitung-hitungannya right issue. Friend itu mau melakukan aksi korporasi, dia mau right issue di harga 120, udah ada pembeli siaganya, kemudian dia juga mau menerbitkan waran. Itu ada rumusnya untuk menghitung harga teoritis. Jadi teman-teman nggak bisa juga semuanya bermain volume dan teknikal. Teman-teman harus mencermati yang namanya corporate action. Itu penting sekali. Terlebih yang namanya right issue, mungkin perusahaan itu mau buyback, atau mungkin dia mau menerbitkan saham bonus, kemudian mau stock split. Ini kan corporate yang dilakukan perusahaan untuk mungkin bisa jadi kayak right issue itu menambah jumlah lembar saham perusahaan. Jadi compare-lah dengan seperti itu. Jangan asal cuma trading by technical ataupun fundamental. Seperti itu sih Pak yang saya tekankan. Kalaupun untuk kok saya masih kok kayak rugi-rugi terus, ya gimana ya? Ini kayak pertanyaannya gini, kayak mohon maaf nih ya, kayak misalnya ada anak saya udah belajar ya, tapi kok masih rugi masih belum pinter, nilainya masih gini-gini terus ya. Ya belajar, intinya jangan males, cari komunitas yang positif. Kita bisa ikutin terus, tanya kepada orang yang mungkin lebih tahu seperti itu. Dan saya cuma berpesan kepada teman-teman semuanya gini, jangan sampai Anda itu trading, ini pesan saya wanti-wanti gini. Saya juga pernah diwanti-wanti dulu sama guru, sama dosen saya waktu masih kuliah. Kalau kamu masuk di dunia saham, kamu harus jadi orang yang smart. Artinya gini, jangan sampai Anda itu cuma tergantung rekomendasi orang. Ini yang biasanya kadang terus nanti seakan-akan menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tetapi Anda silahkanlah cari komunitas atau apapun itu, tapi Anda pelajari terus, pelajari sendiri gimana caranya, seperti kok bisa naik, kok bisa turun, ini kok bisa harga bisa seperti ini, right issue seperti apa, IPO seperti apa. Kalau saya dulu saya coba-coba, walaupun itu mungkin cuma satu lot, saya tak nyoba deh right issue kayak apa sih nanti sistemnya. Jadi kita jadi tahu, kalau cuma dikasih tahu atau teori, kadang kita mungkin masih mental. Kita butuh juga yang namanya praktek gitu. Dan jam terbang memang juga dibutuhkan gitu. Dengan keseharian kita yang sudah tekuni, akan lebih kita lebih nanti kedepannya akan lebih jago gitu. Dan di awal tadi pas waktu Pak Mailando bilang sama saya, kok saya seperti ini, jangan pernah cocokkan style mungkin dengan orang yang mungkin sudah mungkin sudah bertahun-tahun. Jadi Anda juga cari style yang cocok untuk diri Anda dulu. Di samping itu teruslah berimprovisasi, teruslah berproses untuk belajar trading, terus pelajari itu kayak corporate action kayak apa. Saya nih pengen nyoba kalau ikut IPO kayak apa, coba aja ikut satu lot atau apa, siapa tahu dapat bisa. Itu nanti akan teman-teman akan bisa, oh seperti itu ya caranya. Kalau cuma teori dari buku tok aja nggak Anda compare dengan praktik, agak susah, saya bilang seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, mohon maaf Mbak Benedikta, langsung ke pertanyaannya saja, dan satu saja pertanyaan Mbak. Silakan. Oke. Tadi terima kasih. Tadi disebutkan kalau Mas Bekti trading ya, itu kan melihat volumenya besar gitu ya. Volume besar itu yang seberapa? Lalu yang penny stock tadi kan diminta untuk dihindari volume yang kecil. Yang kecil ini yang
angkanya gitu Mas. Maksudnya saya kesulitan untuk membayangkan besar kecilnya itu seberapa gitu. Kalau lihat running kan Mas Bekti, kalau lihat saham dari running trade salah satunya itu yang dilihat apanya sih gitu, dan brokernya itu apa gitu kalau dari running trade. Dan kemudian kan Mas Bekti bilang kalau CL itu seperti apa kalau CL kondisinya. Makasih. Oke, Maaf ya. Oke, Mbak, terima kasih. Gimana, Mbak? Oke, untuk masalah volume ya, Mbak. Jadi gini, maksud saya tuh nggak imbang gini ya, Mbak ya. Kalau bid overnya itu, kalau misalnya nih untuk antrian bidnya itu misalnya nih muncul 50.000, 100.000 lot atau berapa gitu seperti itu, kemudian kirinya mungkin cuma 1.000, 2.000. Ini kan nggak imbang gitu ya. Tetapi kalau Anda cari-cari saham-saham yang mungkin imbang, artinya besar kecilnya dari mana? Ya tentunya semakin besar volume, ini akan pergerakannya semakin apa ya istilahnya itu tidak langsung drastis banget. Jadi agak lebih aman dikit. Tapi bukan berarti selalu aman ya, enggak, tetap ada risiko. Tetapi yang saya tekankan adalah ketika volume ini besar, misalnya nih contoh ada 100 ribuan lot, 50 ribuan lot, atau yang jelas lebih cenderung ke nilai nominal dari setiap fraksi itu. Jadi misalnya contoh saham Era Jaya, itu volumenya satu harga itu misalnya harga 500 ada 100 ribu lot. Itu kan lumayan, itu sekitar 5 miliar ya. Jadi setidaknya kalau saham-saham yang seperti ini naiknya masih ada iramanya. Tetapi kalau kita bercermin saham-saham yang di bawah 100 perak, mungkin misalnya kayak SRSN, HRMI, isinya cuma 5.000 lot, 6.000 lot, 7.000 lot, itu ibaratnya dimakan sekali enter habis gitu, dan memang sangat mudah sekali untuk digoyang. Jadi hati-hati dengan saham-saham yang seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk masalah CL yang gimana, Mbak? Saya bingung maksudnya ini. Jadi Mas Bekti kan tadi disiplin cut loss. Itu pada saat kondisi seperti apa? Jadi apakah kalau Mas beli itu harus naik, begitu turun itu langsung CL atau bagaimana gitu? Apakah ada misalkan kayak Mas menerapkan beli lalu bertahap dikasih beberapa persen, atau kalau turun langsung di CL otomatis atau bagaimana gitu? Oke, biasanya pemilihannya tergantung sahamnya, Mbak. Kalau saya memilih saham-saham yang dia itu kayak second liner, kayak dengan volume yang gede, dia kan biasanya misalnya kayak Rajaya atau mungkin kayak Hoki gitu kan volumenya gede. Jadi kalaupun dia turun ada step-stepnya, misalnya ke 500, 498, 496, saya masih melakukan action. Tetapi kalau ketika saya itu belinya saham-saham yang kecil, apalagi kalau sudah dibuang turun ke bawah, biasanya akan saya banting ke harga kirinya. Seperti itu. Pokoknya intinya gini, Mbak. Saya CL itu ketika saya sudah memprediksi saham itu akan naik, saya ambil peluang di sana. Tentunya kalau saya itu mau beli saham, itu kan saya sudah pikirkan semuanya. Harapannya naik. Iya kan? Semua orang tuh kalau beli saham harapannya naik. Nggak mungkin dong saya bertanya sama orang gini, Anda kalau trading di pasar modal itu tujuannya apa? Semua pasti jawab profit, nggak ada yang pengen rugi. Jadi ketika saya itu berharap naik, saya beli sahamnya, tetapi tidak sesuai dengan harapan, ya sudah saya cut loss, saya harus tega gitu. Pokoknya intinya saya lebih cenderung pokoknya berani deh untuk cut loss seperti itu. Untuk targetnya biasanya saya kalau saham-saham yang kecil biasanya 2-4%, tergantung nanti sekitar lihat itu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau konsep investasi beda lagi. Jadi jangan dicampur ya konsep trading sama investasi. Tentunya kan pilihan sahamnya, karakteristiknya kan beda-beda. Kalau investasi mah mungkin kalau turun misalnya selevelnya blue chip mungkin 5%, 10% itu masih ada potensial baliknya cepat. Tetapi kenapa kok saya tuh tega banget sama cut loss ketika saham-saham gorengan atau saham-saham kecil? Karena kalau saham-saham seperti itu, Mbak, pengalaman juga ya itu bisa tidur sampai bertahun-tahun bisa. Jadi pengalaman juga teman saya juga banyak yang kecantol saham-saham yang kecil seperti itu, pengennya cari untung, justru malah sebaliknya duitnya tertahan di sana gitu. Dan biasanya juga kebanyakan nih orang tuh gini loh, ketika dia itu transaksi atau dia itu masuk pertama kali di pasar modal, pasti nasihat dan sarannya seperti ini, hati-hati loh saham gorengan, beli saja saham-saham yang blue chip deh, LQ45 itu kan lebih aman. Iya, di awal dia konsisten. Dia di awal beli saham seperti itu. Tapi lama-kelamaan dia akan berpikir, kalau seperti ini kapan saya kayanya? Naiknya cuma dikit. LQ45 memang stabil ya, tidak terlalu drastis banget kayak saham gorengan. Akhirnya dia melihat tiap hari running trade yang begitu ramai, ada yang naik 20%, 30%. Dia akhirnya mencoba banting setir.
Dia mencoba-coba untuk saham-saham yang receh gorengan. Tetapi kadang kesalahannya yaitu tadi, bagi pemula, kadang misalnya ini turun didiamkan dengan harapan nanti masih naik lagi, kemudian dia nggak disiplin cut loss. Ya seperti itulah kurang lebihnya, Mbak. Yang saya utarakan seperti itu. Oke, berikutnya Mas Ira, silakan satu pertanyaan saja Mas ya, mohon maaf. Mas Lebih dari Ira. pertanyaan saya unmute. Oke Pak, terima kasih. Saya mau nanya, kalau seandainya pagi kita opening ya, terus ada top gainers gitu, kita masuk misalnya ya, karena menarik volumenya oke. Kita langsung HK atau nunggu dia sampai koreksi gitu Pak? Itu gimana? Apa masuknya itu kita tes lot gitu ya, tes ombak istilahnya, misalnya 30 juta gitu ya, kita mau masuk rencana. Kita masuk dulu 10, nunggu dia koreksi, kita average down, atau langsung 30 hajar HK gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ira. Jadi gini Bu, kalau mengacu strategi saya itu tipe orang ketika saya itu trading, saya itu nggak suka sistem antri. Jadi saya selalu HK kanan, buang kiri. Itu karakteristik saya. Dan saya nggak ada sistem-sistem pakai mungkin kayak otomatis sell atau buy atau apa. Enggak. Saya lebih percaya dengan jempol saya. Jadi ketika saya itu juga ketika misalnya saya trading, kok saya nggak punya waktu atau apa, mending saya kosongkan. Saya tidak paksa harus trading harus itu. Saya masih bisa trading di hari lain. Nah, kalau untuk patokan beli dan jualnya ketika market buka atau apa seperti itu, biasanya saya ini sih saya juga agak susah juga jelasinnya ya, karena di situ kayak improvisasi ya Bu ya. Jadi memang ketika saham itu direspon baik, biasanya yang saya lakukan adalah melihat ketika saham itu sudah naik tinggi atau belum. Ketika opening misalnya nih, opening dia mungkin masih naik 2%, 3%, masihlah oke, kita pikirkan untuk bisa masuk. Tapi kalau opening tiba-tiba langsung 5, 10%, 15%, awas ini udah di tinggi, jangan sampai kita malah beli on pucuk dan nanti jual di bawah gitu, cut loss gitu. Jadi kalau seperti ini jujur saya, kalau karakteristik saya improvisasi. Bahkan kadang saya itu beli juga walaupun newsnya bagus, ini laporan keuangannya bagus, tapi kok nggak direspon pasar, ya jangan dibeli. Jadi kita juga lihat respon pasar. Biasanya saya melihat ketika di running trade itu, saham-saham yang dia itu naik signifikan, mungkin bisa 3-5%, bahkan mungkin sampai 10%, ini biasanya saya amati, dan saya hanya berfokus pada in-out. Saya beli, saya ambil beberapa persen aja, saya keluar. Tentunya saya sudah siapkan rem saya ya, cut loss ya. Jadi kalau tidak sesuai harapan beli saya langsung cut loss. Seperti itu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Baik. Bu. Berikutnya Mas David Prabowo, satu pertanyaan saja, langsung ke pertanyaannya Mas. Baik, terima kasih atas ilmunya Mas Bekti. Saya mau tanya, Mas Bekti itu kan nggak pernah beli saham hanya di satu harga. Istilahnya beli saham itu secara piramid. Nah, saya mau tanya, kalau mau beli secara piramid itu strateginya gimana, terutama di saham gorengan? Terima kasih Mas Bekti. Gini Mas, kalau di saham-saham seperti itu, kalau saya lihat dulu volumenya. Artinya kalau dana saya cukup, saya ibaratnya udah menyiapin plan nih, ibaratnya kalau saya mau dagang itu, kalau saya mau kulaan barang gitu, ibaratnya saya punya dana enggak gitu. Kalau saya cuma niatnya pengen bener-bener cuma pengen nyopet saham, ya sudah saya cuma in out aja, memanfaatkan peluang. Tetapi ketika saya pengen ibaratnya memaksimalkan itu saham, saya pengen akumulasi saham, yang saya lakukan adalah saya juga masih memperhatikan volume. Ketika volumenya kecil, sangat mudah sekali itu untuk digoreng ya, ibaratnya gitu. Kayak misalnya kemarin nih ada kayak MTWI itu kan lotnya kan cuma kecil-kecil ya, Mas, ibaratnya mungkin cuma 5.000, 10.000, itu kan ibaratnya 10.000 lot aja mungkin 140 juta. Bayangin kalau kita punya ber-MM itu kan sangat mudah sekali untuk memancing pasar gitu ya. Nah, itu biasanya yang saya lakukan yaitu ketika saya itu beli berstep-step dengan harga saya makan di overnya, itu kan akan mempengaruhi pergerakan harga. Biasanya saya langsung ganjel di bidnya. Untuk apa? Saya terbuka aja nih, nggak apa-apa nih. Jadi saya lebih cenderung untuk melihat seolah-olah bahwa di bidnya itu akan terjadi volume yang kuat, itu akan menimbulkan ekspektasi di pasar yang berbeda. Sebagai contoh aja nih Mas, saya bilang gini, kalau di pasar tradisional, misalnya ada permintaan kita mau belanja mungkin bawang merah atau mungkin bawang putih pakai truk gitu ya. Coba kalau kita misalnya di pasar terus kita tata di sana truk-truk berjejer gitu, antri mau beli bawang merah gitu kan seolah-olah membuat wow ini bawang putih
bawang merah ini kayaknya mau diborong ini atau gimana seperti itu kan. Konsepnya seperti itu aja sih Mas. Trading itu sebenarnya mirip banget sama konsep-konsep dagang, hanya aja ini lebih tersistem gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Hasbi, silahkan di-unmute dan satu pertanyaan langsung ke pertanyaannya saja, Mas. Siap, Pak. Iya, Pak. Pertanyaan saya singkat aja, Pak. Kasih tips untuk dependent hunter bagi trader, Pak. Apa Mas? Diulang Mas. Kasih tips buat? Untuk dependent hunter, Pak, bagi trader. Dividen. Iya, Pak. Dependent hunter, Pak. Iya. Untuk Jujur, trader. Mas, saya jujur orang yang bukan berburu dividen. Saya orang yang saat ini ya, kalau konsep trading saya hampir bisa dibilang nggak berburu dividen. Karena kalau kita itu beli dividen, itu hampir mepet dengan kumditnya. Biasanya nanti hari esoknya turun, itu sepadan dengan apa ya, ibaratnya mungkin biasanya kan langsung turun nih. Yang kita dapat dari dividen ini juga mungkin akan imbang dengan penurunan kita setelah expired date-nya. Jadi saya jujur bukan orang yang berburu saham dividen, tetapi saya memanfaatkan momentum ketika seperti ini. Saya lihat misalnya di RTI Business, itu di kalender ada menu nih, oh mungkin beberapa hari ke depan ada saham-saham yang mau bagi dividen. Biasanya ketika news itu muncul, itu langsung direspon dulu sama pasar. Nah, saya justru sukanya pas yang di sini. Kalau sudah mau mendekati dividen, saya bukan tipe orang yang berburu dividen. Jadi saya lebih suka ketika berita itu muncul, market bergejolak, saya ambil peluang di situ. Dan saya nggak suka hold. Pokoknya intinya saya cuma ambil peluang aja di situ. Memanfaatkan news ketika awal keluar. Biasanya itu direspon. Selain dividen biasanya kayak right issue atau mungkin stock split atau apa itu biasanya juga akan direspon ya, kayak misalnya kemarin hoki atau mungkin ada berita buyback saham roti kemarin juga sempat naik kencang juga ya, itu ketika news muncul langsung direspon. Seperti itu sih. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Mas Hanafi, silahkan di-unmute. Satu saja pertanyaan, Mas. Mas Hanafi Rustam? Oh, tidak ada. Oke, berikutnya Mbak atau Mas Trisiana. Silakan satu pertanyaan. Ya. Oh, ada, silakan. Ya, silakan. Iya, maaf tadi masih di mute. Ya, Mas Beksi, terima kasih. Saya mau tanya, itu begitu entry apa sudah pasang target profit sama target cut loss-nya begitu maksud saya? Itu saja. Apa mesti begitu kita sudah Halo? Halo ya. Nah, jadi gini Pak, untuk target profit dan cut loss-nya iya Pak, saya jadi gini, kalau saya seperti strategi yang saya bilang di sore hari tadi, ketika saya itu sudah watchlist saham ataupun mungkin saya sudah menganalisa saham, itu kan ada yang tadi namanya analisis teknikal. Nah, teknikal itu sebenarnya gunanya apa sih? Itu sebuah tools ataupun alat untuk memprediksi saham itu akan bergerak kemana. Tetapi itu hanya alat ya, ibarat tools ya, jadi nggak selamanya mesti benar. Ingat, teknikal itu nggak selamanya mesti benar. Karena apa? Itu kan cuman teknikal itu dihadapkan dengan dua kondisi. Yang pertama, untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli, dan yang kedua, di harga berapa sih kira-kira kita melakukan waktu yang harga yang untuk melakukan jual dan beli. Nah, tentunya kalau menjawab pertanyaan Bapak Hanafi tadi, bahwa ketika saya itu membeli saham, saya sudah siapkan dengan cut loss-nya. Misalnya saya tadi kan bilang untuk cut loss saya atau mungkin take profit saya 2-3%-an ya. Itu ya sudah, saya sudah punya ancer-ancer di situ. Nanti tinggal melihat sikon ketika kok saham ini udah mulai mendekat itu, saya sudah bersiap-siap untuk enter. Ketika kok tidak sesuai harapan sekali, ya sudah saya harus buang gitu. Seperti itu aja sih Pak sederhananya. Jadi kalau kembali lagi saya tegaskan lagi bahwa teknikal itu kan alat untuk memprediksi. Selayaknya kalau kita melihat nih kayak misalnya kalau kita ada namanya BMKG ya, untuk memprediksi cuaca. Oh, Jogja bagian utara itu kayak mendung nih. BMKG kan pasti mengeluarkan berpotensi untuk hujan lebat. Tapi apakah dengan mendung itu pasti hujan? Belum tentu juga gitu kan. Itu kayak seperti itu aja sih analis teknikal menurut saya. Dan yang perlu teman-teman ketahui, saya berpesan bahwa semua metode di pasar modal itu menurut saya silahkan bener monggo. Yang paling penting konsepnya saya sampaikan ini cari style yang terbaik aja untuk diri kita, senyamannya kita. Karena gini, seorang fundamentalis, dia menganalisa saham itu berdasarkan laporan keuangan laba ruginya. Bisa jadi dia bilang ke trader gini, beli saham kok cuman dari grafik, nggak dari nilai intrinsik sebuah perusahaan. Gitu kan. Kemudian sebaliknya seorang trader yang dia tiap hari makanannya cuman bandarmologi, lihat tape trading atau mungkin bid offer ataupun chart
gitu. Dia akan bilang fundamental perusahaan nggak perlu. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa mau trading yang kayak apapun itu yang paling penting carilah style menurut diri Anda yang paling cocok. Semuanya bagus, intinya cuman cari profit. Itu aja sih yang paling penting. Gitu Pak, untuk menjawab untuk keputusan cut loss saya tadi, intinya saya sudah mengukur gitu ya dengan menggunakan teknikal batasan-batasannya. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas atau Terima kasih, Mbak Pak. Trisiana, langsung saja pertanyaannya. Ya, selamat siang Pak Bekti. Selamat siang. Dari tadi saya sudah dengarkan penjelasan dari Mas Bekti. Seperti saya bisa menyimpulkan kalau Mas Bekti ini memiliki atau mencari bermain dengan volatilitas yang kecil-kecil ya, mungkin sekitar 2-3% ya kan. Nah, lalu Mas Bekti juga memiliki background dari seorang broker ya kan, yang dimana kita tahu broker punya apa ini namanya cara berdagang yang suka cepat. Ya mungkin itu yang melatar belakangi Mas Bekti bermain dengan range yang kecil. Nah, saya tertarik dengan cara Mas Bekti untuk men-screening berdasarkan volume. Saya di sini ingin menanyakan, misal Mas Bekti melihat dari gainer and loser setiap hari, di situ melihat volumenya. Nah, volumenya ini apakah volume yang tiba-tiba spike, tiba-tiba naik banyak, atau mungkin Mas Bekti melihatnya dengan volume yang step naiknya kecil-kecil tapi memiliki tren volume yang naik, atau yang gimana Mas? Nah, yang kedua itu apakah ada batasan value transaksi pada volume tersebut? Anggaplah misalnya sekarang ada satu saham A memiliki volume yang tiba-tiba naik banyak tapi transaksinya cuma 100 juta. Nah, saham yang B volumenya spike tapi value transaksi sudah di atas mungkin 50 miliar. Nah, Mas Bekti pilih yang mana di antara dua yang itu? Tapi yang saya ingin tahu apakah volumenya itu volume spike atau yang gimana, Mas? Terima kasih. Oke, gini Mas, kalau untuk masalah screening volume itu biasanya saya itu mencari saham-saham yang dia ketika konsep saya kan trading nih ya, trading saya cepat straight gitu ya, in out gitu. Cari volume di mana volume itu yang bukan malah akumulasi, tetapi saya melihatnya ketika volume itu meningkat, tetapi diimbangi dia masuk kriteria top volume, tetapi juga direspon dengan kenaikan persentasenya. Jadi contoh misalnya nih. Ya, paham. Paham ya Mas ya? Oke, nah jadi seperti itu. Ya, Misalnya kok ada ini mirip dengan apa ini? Saya juga menggunakan cara seperti ini dan saya mendapatkannya dari Nicholas Darvas itu yang di tahun 1930 juga menggunakan seperti ini. Saya sendiri juga menggunakan ini, tapi saya ingin klarifikasi nih. Apakah volumenya ini yang tiba-tiba naik banyak, harga juga ikut naik atau yang gimana gitu? Iya, biasanya saya merespon saham-saham yang seperti itu, Mas. Cuman di sini kan saya sudah bertekad ya, saya sudah pengen ikut masuk di situ, berarti saya sudah punya rencana untuk saya itu mau profit atau mau cut loss. Ketika saya mengekspor saham seperti itu, ya sudah saya tinggal kalau ini yakin saya beli berdasarkan volumenya meningkat, mungkin ada asing atau enggak, atau mungkin chartnya saya combine juga dengan chartnya, atau mungkin juga saya combine juga dengan kondisi IHSG. Nggak mungkin juga dong, walaupun IHSG rontok, tiba-tiba mungkin udah mau naik, tiba-tiba berbalik arah, gitu kan juga beresiko juga. Saya biasanya kalau seperti itu ya sudah ketika saya masuk, udah seperti yang pertanyaan Mbak yang tadi di depan, ketika saya itu pengen untung, tetapi kalau tidak sesuai harapan ya saya tinggal cut loss. Saya juga orang yang sering cut loss juga gitu ya. Jadi bukan berarti saya mesti profit itu enggak, tetapi memang akumulasi secara profit dan cut loss saya banyakkan profitnya. Bisa dibilang mungkin selama 1 tahun sejak bulan April tahun 2020 mungkin saya tuh minus raport saya itu mungkin cuma 1 kali aja gitu. Seperti itu. Berarti dari batasan value transaksi pun juga tidak terlalu insignifikan ya? Ya, saya nggak terlalu membatasi untuk
untuk value transaksi, dan saya juga kalau masuk di saham seperti itu biasanya saya juga udah lihat nih ketika saham itu kalau saya niatnya pengen nyopet saham, saya pengen in out di saham itu cari keuntungan, saya juga seimbangkan dengan volume juga. Misalnya contoh ada HRME nih, volumenya dia cuma 10.000 20.000-an gitu. Ya saya masuknya mungkin kisaran itu. Saya nggak berani masuk langsung 100.000 gitu, nggak berani, nanti kayak aneh sendiri gitu kan gitu. Tetapi kalau mungkin kita belinya saham-saham yang mungkin gede gitu ya, misalnya Medco, Elsa, atau mungkin apa itu dengan volume yang signifikan, biasanya saya juga ikut dengan volume itu, sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi kita juga harus lihat sikon juga, kapan ibaratnya kayak kalau kita ini tidak sasaran kita gitu. Jadi kalau saham-saham yang kecil kita juga kecil aja, memang potensial profitnya juga kecil. Tapi ada saatnya saham yang gede, memang volumenya gede, kita bisa masuk dalam jumlah yang gede, atau mungkin bahkan kita pakai margin. Ya ibaratnya kalau kita volumenya kuat kanan kiri, kita kan nggak kesusahan nih untuk jual di harga bidnya ketika tidak sesuai harapan, seperti itu. Baik, terima kasih. Yang raise hand sudah habis. Saya akan mencoba melihat chat. Saya coba screening secara cepat ya, mana yang belum ditanyakan. Pertanyaan dari Mbak atau Mas Dwi Romada. Mas Bekti, boleh sharing nggak karakteristik broker yang perlu kita tahu di saham-sahaman gorengan itu seperti apa? Oke, jujur gini Mas, kalau untuk masalah ini kayak kita nebak itu siapa ya yang paling hebat atau banyak atau enggak, kita nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Tapi gini, yang perlu Anda ketahui bahwa seseorang itu ketika dia itu masuk di saham ataupun pasar modal dan dia mungkin berniat untuk istilahnya goreng saham, biasanya mereka mempunyai beberapa rekening saham. Itu pasti. Nggak mungkin juga cuma pakai sekuritas, dan dia juga kadang menyelinap masuk di sekuritas yang mungkin identik dengan istilahnya retail. Udah itu aja mungkin sampai segitu, karena apa, dia ketika dia itu mau masuk di sebuah saham, dia juga harus ikut menyelinap, jangan sampai ketahuan. Nah mungkin maaf nih, kemarin mungkin ada akhir-akhir ini yang mungkin teman-teman sering lihat, wah kalau broker ini senengannya ambil kiri nanti juga kejem juga banting kanan. Nah mungkin seperti itu, nggak perlu saya sebut brokernya apa, tetapi identik dengan seperti itu. Nah yang perlu teman-teman ketahui ketika ini besok bulan Juli untuk kebijakan broker ditutup ini, tentunya kan kita sudah nggak bisa melihat. Jadi untuk identik dengan broker mana yang itu identik istilahnya bandar atau apa, itu saya juga jujur nggak terlalu fokus di situ juga sih, karena kita juga akan ditutup, jadi kita nggak ketahuannya ketika nanti market udah tutup baru data akan dibuka. Oh ini tadi yang sekuritas ini yang ngambil banyak, mungkin itu baru bisa dipakai mungkin buat acuan besok, ternyata mungkin ini punya barang banyak, walaupun besoknya lagi selama perdagangan kita juga nggak lihat gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Mas Aryo Baskoro. Mas Bekti, untuk menentukan bid offer itu palsu atau tidak, apakah bisa diberikan tips and tricksnya selain melihat ketebalan tipisnya? Biasanya bid offer palsu itu lebih sering ketika dipakai oleh saham-saham yang receh. Memang saran saya gini teman-teman, ketika Anda bermain di saham-saham yang receh, yang ibaratnya saya menyebutnya gorengan, Anda harus benar-benar ibaratnya seatbelt dan rem Anda itu harus semakin kencang. Kenapa? Karena di sini banyak sekali ibaratnya motifnya. Kayak ibaratnya terlalu banyak manipulasinya. Jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda kejebak di skenario orang. Beda ceritanya kalau Anda kok saya tetap takut, ya jangan masuk di seperti itu, karena di sini Anda harus benar-benar siap mental. Saya cuma bilang itu aja sih. Kalau yang tentunya untuk membedakan ya memang saya mengamatinya dari volume. Ketika volume itu nggak wajar sama sekali, nggak imbang, itu ada something wrong, saya bilang gitu. Seperti itu Pak. Baik, berikutnya ini tapi titipan Mas Bekti. Mas, tolong besok Senin LPPF diangkat lagi. Wah. Nah, ini apa ya? Terus terang gini, Pak. Banyak orang itu yang kejebak justru malah berita itu keluar. Jadi yang namanya saham itu harus teman-teman ketahui, ketika berita itu muncul, saham itu bisa bergerak lebih dulu ketika berita itu muncul, dan saham itu juga akan bergerak turun ketika berita itu mungkin dibantahnya. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui, misalnya contoh saya bercermin waktu lalu,
Kimia Farma. Wah, ini Pak Jokowi hari Rabu, saya ingat banget itu mau divaksin. Wah, ekspektasi publik kan justru ini, wah ini siapa tahu ini akan naik gitu kan. Tapi justru malah sebaliknya bisa di ARB-in. Sama dengan Lipo, kemarin ada berita yang menyebutkan ini mau grup diakuisisi dari grup Sinarmas itu secara news. Secara akumulasi asing saya melihat memang LPPF sudah diakumulasi sejak hari Kamis. Namun ingat kemarin saya bilang, wah ini Jumat udah pada jualan. Ini kemarin alhasil sore itu dibanting. Seperti itu. Kalau untuk bagaimana ke depannya, ya mohon maaf, ini disclaimer on ya, kalau pendapat saya pribadi, kalau seperti ini kan MPPA kemarin juga disuspend. Nah, kalau melihat laporan keuangannya grupnya Lipo, memang masih belum bagus. Saya bilang seperti itu. Tetapi kemarin itu mungkin naik karena memang karena ada momentum. Jadi kayak ibaratnya muncul ini yang namanya berita mau akuisisi atau apa itu, sehingga bisa direspon sesaat dan dipakai buat jualan. Maka dari itu biasanya nih, mohon maaf nih, mungkin yang menanyakan ini biasanya kecantol kok dia minta untuk diangkat ya. Nah, kalau Anda disiplin cut loss waktu 2-3%, pasti Anda nggak mungkin kecantol gitu. Memang Anda mungkin pahit atau pedes gitu ya. Aduh, saya cut loss gini, tapi nggak apa-apa. Itu malah menurutku justru menyelamatkan aset Anda. Misalnya nih, Anda udah terlanjur beli LPPF di 2.200, tapi Anda lupa untuk cut loss. Kemarin ditutup di 1965. Waduh, ini kalau naik ya mungkin masih ada potensial untuk naik. Kalaupun turun ya nilai Anda akan semakin turun gitu. Jadi kalau untuk masalah ini ya saya nggak berani ngangkat, Pak. Ini gede juga, ini perusahaan gede kapitalisasinya. Baik, teman-teman, sudah hampir mendekati jam 12, masih ada 2 menit, jadi satu pertanyaan saja ya lagi. Saya coba scanning secara cepat. Nah, ini pertanyaannya. Trading hanya pada saat bullish saja ya. Nah, terus kalau saat bearish ataupun sideways, Mas Bekti ngapain? Ya, ini pertanyaan juga seru juga ini ya. Jadi gini Pak, memang ketika saya itu ini pendapat saya pribadi. Jadi saya melihat ketika November Desember itu sudah saham IHSG naik kencang. Di Januari ada istilahnya mungkin Januari efek gitu ya. Nah itu Januari, Februari, Maret itu juga sudah naik kencang sekali. Kita melihat mungkin akhir-akhir ini market sideways. Apa sih yang dilakukan ketika sideways ataupun bearish? Biasanya saya tidak melakukan over trading. Jadi saya lebih menggunakan berpesan kepada teman-teman menggunakan dana kecil aja dulu sebelum market nanti kembali ibaratnya mungkin ramai kembali. Biasanya sih market sideways sih penyebabnya apa sih? Kalau menurut saya memang ada sedikit akhir-akhir ini pengalihan mungkin sedikit pada berfokus mungkin ke kripto. Mungkin itu juga ada salah satu faktornya. Kemudian faktor yang kedua mungkin masih banyak investor kita itu yang nyangkut sehingga mungkin transaksi jadi kurang ramai. Kemudian yang ketiga memang IHSG kita ini kan kemarin juga sudah naik kencang seperti itu ya. Jadi butuh yang namanya juga untuk koreksi. IHSG itu kan juga nggak mungkin selamanya naik terus ataupun terus, pasti juga ada balancingnya ya. Jadi memang ini memang apa ya ibaratnya butuh yang namanya koreksi, lebih seperti itu aja sih. Dan saya memang melakukan lebih ke manajemen saja, itu lebih hati-hati dan menggunakan dana yang lebih kecil aja. Jadi saya tetap trading tetapi lebih menggunakan dana sebagian aja, tidak melakukan over trading. Jangan terlalu sering, jangan terlalu agresif, belum saatnya saya bilang gitu. Dan untuk ukuran besar kecilnya ini monggo tergantung dari teman-teman sendiri, kekuatan modal dan kekuatan safety-nya Anda tergantung Anda sendiri. Kita tiap orang beda-beda seperti itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara kita, sudah jam 12. Mas Bekti juga harus sudah beristirahat, dari tadi ngomong terus nggak ada minuman. Itu Mas Bekti. Saya selaku wakil dari KGM mengucapkan terima kasih sekali atas kemurahan hati Mas Bekti. Juga terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir pada webinar kali ini. Mas Bekti, saya cuma minta satu saja permintaan, pesan Mas Bekti buat ini Mas, buat para trader di sini yang terdiri dari berbagai golongan, ada yang fast trader, ada yang investor, ada yang swing trader, bahkan di sini saya lihat tadi ada beberapa yang player di kripto. Apa itu Mas kira-kira pesan yang ingin Mas Bekti sampaikan? Sesuai dengan video Hidden Master saya itu Pak yang di Miraset, berinvestasilah dan tradinglah saham.
Kenapa? Karena investasi itu penting sekali ya untuk kita di masa mendatang, di masa tua kita nanti kita perlu investasi karena kita tahu kita tiap tahun ada kenaikan inflasi ya. Kemudian tradinglah saham di mana saya sudah membuktikan sendiri di saham ini bisa melipat gandakan aset, berpotensi melipat gandakan aset ya. Tentunya di saham juga banyak resikonya, tapi juga banyak yang namanya peluang profitnya. Tinggal bagaimana cara kemauan kita, jangan malas belajar, teruslah cari komunitas saham, bisa tanya-tanya dan lain sebagainya. Seperti itu aja Pak. Pesan saya cuma seperti itu. Sekali Mas Bekti, itu teman-teman. Jadi kalau saya melihatnya Mas Bekti kita harus ngikut Mas Bekti ini, sifat humble-nya itu harus kita jaga. Kita jangan baru cuan sedikit aja sudah cuap-cuap di WA group, wah cuan segini. Malu nggak tuh kalau ngelihat Mas Bekti yang cuannya sekian triliun tidak pernah cuap-cuap. Begitu saja. Ya. Boleh Pak, saya menyampaikan sebentar, mungkin ini gini ya teman-teman ya, mungkin ini kan kebanyakan domisili Jogja aja, jadi silahkan aja nih mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin mau main ke rumah saya ngobrol tentang saham boleh kok, boleh banget silahkan, saya orangnya welcome aja, jadi mungkin bareng-bareng kalau kayak kemarin tuh pada mau main ke rumah saya boleh, tapi mungkin habis lebaran biar lebih enjoy gitu ya, silahkan kalau nanya-nanya saham kepada saya juga kemarin berencana segini sih dari teman-teman pusat itu pengen buat sebuah galeri di Jogja di mana itu kayak trading corner, jadi bisa dipakai buat ngumpul orang-orang saham, semacam kayak kafe gitu, tapi ini memang masih ada pandemi COVID, jadi memang agak mungkin ditunda atau gimana, kita nggak tahu ke depannya, tapi yang jelas silahkan kalau bagi teman-teman yang mau ngobrol tentang saham sama saya boleh, silahkan main ke rumah saya boleh, atau mungkin DM di Instagram saya, di @bektisutikna boleh, silahkan. Paling cuman mohon maaf kalau slow respon aja sih, itu aja sih Pak pesan saya. Mantap, superb sekali, ini tadi ibarat kuliah 18 SKS Mas Bekti, satu semester ini. Terima kasih kepada Mas Bekti. Selamat siang dan selamat beristirahat teman-teman semua. Kita akhiri webinar kita sampai bertemu dengan webinar series yang berikutnya. Selamat